Lingkaran orang kaya Jingbei memiliki kode sandi yang sama. Jika Anda melihat plat nomor wanita 8888, jangan pernah memprovokasi Jiang Zixia yang mengendarai mobil kecil dengan plat nomor 8888, menurut rumor. Dia mencintai ayahnya seperti hidupnya. Bahkan jika orang tuanya memaksanya untuk berpihak. Dia membela orang tua saya dengan cara yang berbeda. Jangan paksa Asheng lagi. Jiang Zixia berkata dengan wajah tegas. Ide kalian terlalu absurd. Tidak hanya Asheng yang tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Sambil berkata. Dia berlutut di depan orang tuanya. Meskipun kakak perempuan berkorban untuk menyelamatkan saya harus memberi kompensasi kepada kakak ipar. Tapi saya tidak bisa mengkhianati Asheng. Selain melahirkan anak untuk kakak ipar. Apapun yang lain, saya bersedia melakukan apapun untuk ibu mertua kakak ipar. Hampir menangis buta. Tapi Jiang Zixia tetap tidak bergeming. Dia hanya berlutut dalam diam di aula leluhur. Berlutut sepanjang hari. Jiang Zixia. Benar-benar orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Namun malam itu, di tengah kesunyian malam, aku samar-samar mendengar suara terengah-engah dari atas. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Benar-benar tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Aku berjinjit naik ke atas. Pintu kamar tidur kakak laki-laki di atas terbuka sedikit. Kamar itu berantakan. Kakak laki-laki yang tinggi dan perkasa itu menindih seorang wanita berkulit putih. Dia mendorong masuk dengan kuat. Sosok wanita itu kabur. Tapi terlihat cukup familiar. Hatiku langsung merasakan firasat buruk. Tepat pada saat ini, cahaya bulan menembus tirai dan masuk. Menyinari wajah wanita itu. Kali ini, aku akhirnya melihat dengan jelas. Wanita yang berada di bawah kakak laki-lakiku. Bukan orang lain. Justru Jiang Zixia, istriku yang berdiri teguh di sisiku pada siang hari. Jiang Zixia menolak untuk melahirkan anak untuk kakak ipar siang hari. Jadi aku berlutut di aula leluhur. Aku mengira Jiang Zixia masih berlutut di aula leluhur. Tapi melihat pemandangan di depan mata, aku tertawa mengejek. Tempat tidur di atas berisik terus-menerus. Aku memikirkannya sepanjang malam. Sampai keesokan paginya. Baru akhirnya berhenti. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Saat fajar, aku mencarimu pengacara. Sebuah surat perjanjian perceraian. Perselingkuhan. Penipuan. Seluruh keluarga memperlakukanku seperti orang bodoh. Memainkan drama besar seperti itu untukku. Ternyata aku salah menilai orang. Pernikahan seperti ini tidak perlu dipertahankan. Aku memegang surat perjanjian perceraian yang sudah kamu tanda tangani. Masuk ke ruang kerja Jiang Zixia. Aku sengaja membalik surat perjanjian perceraian ke halaman terakhir. Kemudian menyerahkannya kepada Jiang Zixia untuk ditandatangani di sini. Jiang Zixia tanpa ragu menandatangani namanya di atasnya. Apakah kamu tidak melihat apa ini? Langsung tanda tangan? Kataku dengan tenang. Tidak takut aku menjualmu. Tidak takut. Jiang Zixia dengan mesra berkata, tidak perlu dilihat juga. Apapun itu, selama suamiku menyuruhku tanda tangan, aku akan tanda tangan. Bahkan jika kamu menjualku, aku rela menghitung uang untukmu. Dulu aku mengira ini adalah bentuk cintanya padaku. Baru sekarang aku tahu. Ini hanyalah rayuan yang keluar dari mulutnya. Malam tiba. Ayah mertua memasang wajah dingin lagi. Meminta Jiang Zixia untuk bermain hantu di kuil leluhur. Jiang Zixia tampak sangat bertekad. Ayah, lupakan saja. Bahkan jika aku berlutut sampai mati di aula leluhur, aku tidak akan bercerai dengan anak-anakku. Dia benar-benar sangat saleh. Tapi malam itu, aku mendengar suara aneh dari atas lagi. Kemudian Jiang Zixia sepertinya tidak bisa menahan diri. Beberapa hari berikutnya, setiap malam seperti itu, aku mulai tidak bisa tidur sepanjang malam. Begitu aku menutup mata, aku tidak bisa berhenti memikirkan istriku di lantai atas, di seberang dinding. Saat ini,
Dia sedang berbaring di bawah pria lain. Ada begitu banyak orang di rumah. Tetapi tidak seorang pun yang bisa melihat lingkaran hitam di mataku dan wajah pucatku yang semakin kurus. Jelas ketika kakak laki-lakiku semakin kurus. Seluruh keluarga sangat khawatir, ibu mertuaku berusaha sekuat tenaga untuk membuat makanan enak untuk kakakku. Hanya agar dia bisa makan lebih banyak. Ibu dan ayah juga menemani kakak setiap hari. Karena takut dia sedikit pun tidak bahagia. Bahkan Jiang Zixia memeras otak untuk menyiapkan kejutan bagi kakak. Sekarang giliran aku yang semakin kurus. Yang kudapat hanyalah tuduhan, kamu memasang wajah seperti itu untuk siapa? Jika bukan karena Ziqiu mengorbankan dirinya untuk melindungi istrimu. Kaulah yang akan menjadi bujangan sekarang. Kau sama sekali tidak punya empati. Kau bahkan tidak membantu kakakmu sendiri. Hati nuranimu benar-benar sudah dimakan anjing. Maka aku mengerti. Bukan berarti mereka tidak bisa melihat. Hanya saja mereka tidak peduli padaku. Aku tidak punya apa-apa. Selain itu, aku hanya diam-diam menyiapkan dokumen. Lalu mengajukan permohonan penugasan kerja ke luar negeri ke perusahaan. Karena tidak ada seorang pun di rumah yang peduli. Maka aku juga tidak menginginkan rumah ini lagi. Tidak lama kemudian, di bawah kerja keras kakak laki-laki setiap malam, Xia Jiang Zixia akhirnya curiga keluarga bersuka cita. Bahkan menyalakan petasan. Kau dengan tenang meminum bubur. Lalu mengangkat kelopak matamu dan menatap Jiang Zixia. Jiang Zixia. Apakah anak di perutmu benar-benar anakku? Mendengar itu, Jiang Zixia tertegun sejenak. Lalu langsung marah dan berkata, "Suamiku, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Kau meragukanku?" Agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam beberapa hari ini, Jiang Zixia sengaja meluangkan beberapa hari untuk tidur denganku. Aku merasa jijik dan terus menolak untuk menyentuh Jiang Zixia. Tetapi suatu malam aku minum terlalu banyak. Meskipun aku minum terlalu banyak, tetapi aku ingat dengan jelas. Aku tidak menyentuhnya. Jiang Zixia bisa. Setelah bangun keesokan harinya, Jiang Zixia tampak malu. Dengan ekspresi malu-malu. Dan bahkan memujiku. Semalam sangat berani. Suami, aku memang tidak terlalu terkejut belakangan ini. Tapi kamu tidak bisa meragukanku. Dan kamu juga tahu betul kenapa aku tidak kembali ke kamar untuk menemanimu di malam hari, kan? Aku bukannya keluar mencari gigolo. Aku dihukum berlutut di kuil leluhur oleh ayah. Dan aku dihukum berlutut bukan sepenuhnya karenamu? Suami, siapapun boleh meragukanku. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku. Seumur hidup ini hanya mencintai satu orang. Jiang Zixia mengulurkan tangan untuk memelukku. Wajahnya penuh dengan keluhan. Aku tidak tergerak. Masih dengan tenang minum bubur. Melihat ini, Jiang Zixia menghela nafas pelan. Awalnya aku tidak seharusnya memberitahumu tentang hal ini. Tapi jika aku tidak mengatakannya, kamu akan curiga padaku. Sudahlah. Lebih baik aku beritahu saja padamu. Ayah mencarikan wanita baru untuk kakak iparku. Adalah sahabat kakak perempuanku. Orang tua ingin seorang anak. Hal ini cukup kamu dan aku yang tahu saja. Jangan sampai tersebar keluar. Sekarang kamu bisa tenangkan. Ada orang yang akan melahirkan anak untuk kakak iparku. Tidak memerlukanku lagi. Sekarang aku hamil. Kita hanya perlu menjaga anak kita sendiri saja sudah cukup. Asheng berjanji padaku. Kamu akan mencintai anak di perutku dengan nyawamu. Aku sampai tertawa karena marah. Keluarga mereka benar-benar menganggapku bodoh. Tidak hanya diam-diam melakukan trik ibu tiri dan melahirkan anak. Bahkan ingin membujukku menjadi orang yang menerima sisa. Jiang Zixia sudah hamil. Malam itu, ayah mertua tidak lagi menghukumnya berlutut di kuil leluhur. Jiang Zixia juga tidak naik ke atas mencari kakak ipar. Melainkan kembali ke kamarku. Tapi dia baru saja masuk ke kamar tidak lama. Di luar terdengar suara panik dari ibu mertua. Zixia, kakak iparmu merasa tidak enak badan.
Cepat pergi dan lihat dia. Mendengar itu, Jiang Zixia menunjukkan ekspresi ragu. Tetapi pada akhirnya dia tetap memilih untuk naik ke atas. Asheng, aku akan pergi dan melihatnya. Aku akan segera kembali, kata Jiang Zixia. Kondisi kakak ipar sedang tidak baik. Dia tidak bisa sendirian. Hatiku sudah mati. Aku juga malas untuk menahannya lagi. Maka malam itu, aku mendengar suara-suara rahasia dari atas lagi. Jiang Zixia jelas sudah hamil. Tetapi mereka masih melakukan perbuatan mesum di atas. Sampai menjelang fajar, Jiang Zixia baru kembali. Dia memelukku dari belakang. Aku, dengan sedikit kelelahan berkata, aku sangat lelah. Asheng, jangan terlalu banyak berpikir. Perut kakak ipar sakit. Aku memijat perutnya sepanjang malam. Kami tidak melakukan apapun. Tubuhnya masih berlumuran lu. Aroma parfum pria Jinghao. Aku merasa mual menciumnya. Lalu mendorongnya menjauh. Mulai sekarang kamu tinggal saja di tempat kakak ipar, kataku dengan dingin. Kakak ipar kehilangan istri dan membutuhkan wanita. Aku tidak butuh. Jiang Zixia terkejut sesaat, lalu menjadi sangat marah. Apa maksudmu? Kakak berkorban untuk menyelamatkanku. Sekarang kakak ipar sedang tidak enak badan. Aku membantu kakak untuk menjaganya. Kenapa dia menatapku dengan dingin, matanya penuh kekecewaan? Apakah istrimu benar-benar berpikir aku punya hubungan dengan kakak ipar? Jika kamu berpikir demikian, dia mengurus urusan kakak ipar. Aku tidak akan ikut campur lagi. Menghindari kecurigaan di ladang melon selalu baik, kan? Setelah berbicara, Jiang Zixia membanting pintu dan keluar. Beberapa hari berikutnya, dia benar-benar tidak melakukan kontak apapun dengan kakak iparnya lagi. Bahkan ketika kakak iparnya sakit dan harus pergi ke rumah sakit, dia menghindarinya sejauh mungkin. Ibu dan ayah, kalian antar kakak ipar ke rumah sakit, ya? Aku tidak bisa mengantar. Agar kakak ipar tidak berpikir macam-macam. Merasa ada sesuatu antara aku dan kakak ipar. Berhasil mengalihkan api peperangan ke diriku. Ibu mertua melotot padaku dengan kejam. Kita semua keluarga. Apa salahnya Zixia membantu merawat kakak iparmu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Membiarkan seluruh keluarga memperlakukan He Jinming seperti leluhur. Sementara aku diam-diam mempersiapkan dokumen keberangkatan ke luar negeri. Aku akan segera pergi. Beberapa hari sebelum kepergian, aku ingin menghabiskan waktu dengan tenang. Tidak ingin menimbulkan masalah. Tetapi kakak tiba-tiba datang mencariku. Dia sangat bangga. Dengan ekspresi seorang pemenang. Lu Jingsheng, kau pasti sudah menduganya, kan? Anak dalam kandungan istrimu adalah anakku. Aku harap kau mengambil inisiatif untuk menceraikan Zixia. Berikan Zixia padaku. Dengan begitu aku akan bermurah hati. Melepaskanmu. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Dengan tenang aku bertanya pada Lu Jinghao. Apakah kau begitu yakin jika aku dan Jiang Zixia bercerai? Dia akan menikah denganmu? Kau adalah suami kakaknya. Jika dia menikah denganmu, itu namanya inses. Lu Jinghao langsung marah. Dia mencengkeram kerah bajuku. Lalu dengan kejam berkata Lu Jingsheng. Apakah kau merasa karena istrimu sudah mati, istrimu masih hidup? Jadi kau merasa lebih mulia dariku. Apa yang membuatmu begitu bangga? Sejak kecil, kau selalu kalah dariku dalam segala hal. Apa kau pikir Zixia benar-benar menyukaimu? Tapi sejujurnya, Zixia sama sekali tidak menyukaimu. Dia tidur denganku. Bukan hanya karena meminjam rahim untuk melahirkan. Setelah Zixia hamil, dia juga akan datang ke kamarku dari waktu ke waktu. Dia berkata, aku bergairah dan berani diranjang. Tidak seperti kamu yang tidak menyenangkan sama sekali. Aku bahkan tidak mengangkat kelopak mataku. Hanya membuka mulut dengan ringan. Bebek pun bergairah diranjang. Tapi aku belum pernah melihat wanita manapun yang mau menikahinya. Singkatnya,
Berhasil membuat Lu Jinghao marah. Lu Jinghao mengangkat tangannya dan ingin menamparku. Tapi setelah tangannya terangkat, dia tiba-tiba berhenti. Tapi tidak benar-benar menampar tamparan ini. Adik, apakah kamu ingat permainan yang sering kita mainkan saat kita masih kecil? Lu Jinghao mengangkat sudut bibirnya. Aku panik. Aku samar-samar menyadarinya. Apa yang ingin dilakukan Lu Jinghao? Jadi tanpa sadar aku mengulurkan tangan untuk mencoba menariknya. Sayangnya sudah terlambat. Dia bersandar ke belakang dengan kuat. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang menuruni tangga. Adik, ayo bermain game. Kalimat ini dulunya adalah mimpi buruk masa kecilku. Jeritan mengerikannya. Dia mendorong seluruh Lu Jinghao dari tangga ke lantai dasar ruang tamu. Kemudian jatuh ke genangan darah. Jiang Zixia datang secepat mungkin. Setelah melihat Lu Jinghao terbaring di genangan darah, wajahnya langsung menjadi sangat mengerikan. Dia memelototiku dengan kejam. Seolah-olah dia ingin mencincangku menjadi ribuan bagian. Tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Hanya dengan cemas menyuruh para pelayan untuk datang. Kemudian bersama para pelayan mengangkat Lu Jinghao yang pingsan dan membawanya ke rumah sakit dengan sangat mendesak. Bagaimanapun, prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan orang. Tidak lama setelah Jiang Zixia membawa Lu Jinghao ke rumah sakit, aku juga datang. Tapi aku tidak datang dengan sukarela. Aku dipaksa oleh orang tua dan mertuaku. Sambil memukuli dengan liar. Sambil menekan seperti seorang tahanan ke rumah sakit. Asia, aku dengar dari teleponmu. Jinghao kehilangan banyak darah. Perlu transfusi darah. Ayah Lu bertanya dengan ekspresi khawatir. Sambil bertanya, dia menatap telingaku dan menyeretku ke depan dengan kasar. Jika Jinghao perlu transfusi darah, ambil darahnya. Golongan darahnya sama dengan Jinghao. Dialah yang mendorongnya. Jinghao seharusnya membiarkannya menyumbangkan darah kepada Jinghao. Berapa banyak darah yang Jinghao butuhkan? Ambil sebanyak itu dari dia. Jelas sekali persediaan darah di bank darah rumah sakit sudah cukup. Tetapi ayah Lu dengan paksa mendorongku keluar. Meminta dokter mengambil darahku untuk ditransfusikan ke Lu Jinghao. Untungnya, ayah Lu tidak bisa membuat keputusan. Jadi semua mata tertuju pada Jiang Zixia. Menunggu dia berbicara. Memutuskan hidup dan matiku. Jiang Zixia menatapku dengan sangat sedih. Shen, mengapa kamu melakukan ini? Aku sudah menjelaskannya berkali-kali padamu. Anak di perutku adalah anakmu. Bukan kakak ipar, aku dan kakak ipar tidak bersalah. Tidak ada hubungan tersembunyi apapun. Kau tetap tidak percaya meski aku sudah menjelaskannya. Dia berhenti sejenak. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Sheng, aku juga ingin membelamu. Tapi kau terlalu membuatku kecewa. Kau melakukan hal seperti ini. Jika aku tidak menghukummu, aku akan mengecewakan arwah kakakku di surga. Bawa dia pergi. Sumbangkan darah untuk kakak ipar. Berapa banyak darah yang dibutuhkan kakak ipar? Ambil sebanyak itu dari dia. Dengan satu perintah, aku diseret pergi oleh banyak orang. Aku berjuang sekuat tenaga. Bukan aku. Aku tidak mendorong. Dia jatuh sendiri. Jiang Zixia. Dulu saat menikah, bukankah kau berjanji padaku akan selalu percaya padaku tanpa menghiraukan akibatnya? Percaya padaku? Sekarang aku memberitahumu bukan aku yang melakukannya. Aku dijebak. Kau percaya atau tidak, aku berteriak sekuat tenaga. Hampir membuat suaraku serak. Tapi Jiang Zixia bahkan tidak melirikku. Tapi tidak percaya air mata tak bersalahku sepertinya sudah kering. Percaya pada jantung. Hatiku berdarah. Adikku menekan keranjang rumah sakit. Bantal adikku menusuk tubuhku. Darah ini perlahan-lahan ditarik. 200 ml. 400 ml. 600 ml seiring hilangnya darah. Suhu tubuh juga mulai menurun. Tiba-tiba aku merasa sangat dingin. Suasana di sekitarku sangat sepi.
Sepertinya hanya dia yang tersisa di seluruh dunia. Dingin sekali. Sangat kesepian. Dalam keadaan linglung. Sepertinya aku kembali ke masa kecilku yang kesepian dan tak berdaya. Kakak laki-laki datang lagi untuk mengajakku bermain game. Ayah memegang sabuk dan ingin menghukumku dengan kejam. Adikku melempar mainan ke kepalaku. Ibu, aku tidak mengerti. Tapi aku tahu. Biarkan adik laki-laki memiliki ayah dan adik laki-laki. Memiliki ibu? Sepertinya mereka semua memiliki tempat untuk kembali. Hanya aku yang selalu sendirian. Menjadi orang yang tidak terlihat di rumah yang sama sekali tidak hangat ini. Aku pikir semuanya akan berbeda setelah menikah. Aku pikir istriku akan selalu berdiri di sisiku. Percaya dan mendukungku. Tidak membiarkanku sendirian lagi. Tapi sekarang, istri yang seharusnya berdiri di sisiku malah mengirimku ke neraka. Setelah upaya penyelamatan, Jiang Jinghao akhirnya keluar dari bahaya Zixia. Untungnya aku masih sendirian. Jika tidak, aku akan meninggalkanmu dan anak-anak. Seorang janda dan anak yatim di dunia ini. Aku benar-benar tidak tenang, kepala lemah Lu Jinghao. Apakah anak kita baik-baik saja? Apakah kamu sudah cukup istirahat selama beberapa hari terakhir? Mendengar Lu Jinghao berkata demikian, Jiang Zixia menunjukkan ekspresi menyakitkan. Meskipun dia tidak tega. Tapi dia mendorongnya sedikit demi sedikit. Lu Jinghao. Kakak ipar? Anda salah bicara. Kata Jiang Zixia. Bukan anak kita. Tapi anakmu dan kakak. Lu Jinghao langsung tertegun. Dia menatap Jiang Zixia dengan ekspresi tidak percaya. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Kakak ipar? Jangan salah paham. Jiang Zixia menjelaskan. Anda adalah pria yang sangat menarik. Tetapi saya tidak bisa melakukan hal yang menyakiti kakak saya. Dan aku sudah memiliki Asheng di hatiku. Aku mencintainya. Aku tidak akan menceraikannya. Asheng memang melakukan banyak hal konyol akhir-akhir ini. Tetapi dia melakukan ini juga karena dia sangat mencintaiku. Saya pikir dia pasti menemukan sesuatu. Jadi dia menjadi cemburu. Lalu menjadi gila dan tidak peduli untuk menyakitiku. Kau mengatakan sampai di sini. Jiang Zixia benar-benar tidak bisa menahan tawa. Sepertinya sedikit bangga. Ternyata aku sangat mencintainya. Kakak ipar? Kita sudah membicarakannya dengan jelas saat itu. Aku dan kamu adalah ayah tiri yang melahirkan anak. Kita tidak membicarakan perasaan. Hanya melahirkan anak untuk meninggalkan keturunan bagi kakak. Jadi aku berharap setelah anak ini lahir, Anda bisa menganggapnya sebagai anak Anda dan kakak saya. Bukannya menganggapnya sebagai anak Anda dan saya. Setelah anak itu lahir, aku akan memberikan semua harta keluarga Jiang kepadamu dan anak itu. Dan aku dan Asheng akan pindah. Agar Asheng tidak menyakitimu lagi karena cemburu. Aku yang baru saja terbangun. Kebetulan melewati ruang rawat ini. Jiang Zixia. Kata-kata yang baru saja kau katakan. Aku mendengar semuanya. Aku tidak bisa menahan tawa. Betapa mulia dan terhormatnya. Betapa tidak mementingkan diri sendiri. Memberikan seluruh harta kepada kakak ipar. Meninggalkan cinta murahannya untukku. Aku berbalik. Dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Jiang Zixia. Kau mencintai dirimu sendiri dengan murah. Biarkan saja. Aku tidak ingin kembali ke rumah dan berkata. Bukan aku yang mulai berkemas. Bersama Jiang Zixia. Selama bertahun-tahun ini, setiap barang yang dia berikan padaku, aku menyimpannya seperti harta karun. Hampir memenuhi seluruh ruangan. Seluruh ruangan ini penuh dengan jejak cinta kita. Dulu aku menganggap ini seperti harta karun, bahkan menyentuhnya pun aku tidak rela orang lain menyentuhnya. Tapi sekarang aku bahkan tidak sudi melihat barang-barang ini lagi. Dan langsung membuang semuanya. Di halaman belakang, nyalakan api. Setelah semuanya hilang, di halaman masih ada sebatang pohon. Saat aku dan Jiang Zixia menikah, kami berdua menanam pohon persik bersama. Bunga persik melambangkan cinta. Jiang Zixia pernah tersenyum dan berkata,
Berharap cinta mereka bisa tumbuh subur seperti pohon persik ini. Aku melihat pohon persik itu sekilas. Kemudian mengangkat kapak. Tanpa ragu menebang pohon persik itu. Lalu membakarnya bersama. Setelah melakukan semua ini, aku mengeluarkan surat perjanjian perceraian yang sudah aku siapkan. Dan meletakkannya di meja rias di kamar tidur. Setelah meletakkan surat perjanjian perceraian, aku berpikir sejenak. Lalu mengambil pena dan meninggalkan pesan untuk Jiang Zixia. Jiang Zixia, selamat tinggal, jangan mencariku. Aku juga tidak ingin melihatmu lagi. Takdir kita sudah habis. Mulai sekarang, jangan pernah bertemu lagi. Setelah meninggalkan pesan ini, aku membawa koperku dan pergi. Aku naik pesawat menuju negara asing. Lalu terbang pergi tanpa keraguan sedikit pun. Tanah ini yang tidak pernah mencintaiku. Juga tidak layak. Aku menoleh lagi. Setelah Jiang Zixia menenangkan Lu Jinghao. Dia pergi ke ruang rawat lain untuk menjengukku. Tapi kamar itu kosong. Tuan Lu sudah keluar dari rumah sakit. Perawat itu tersenyum dan berkata, Anda adalah kakak ipar Tuan Lu, kan? Anda dan kakaknya sangat mesra. Rumah sakit kami sudah membicarakan Anda. Setelah suaminya terluka dan koma. Kau tidak makan dan minum menjaganya di depan ranjang rumah sakit selama 2 hari 2 malam. Bahkan perawat pun salah mengira Jiang Zixia dan Lu Jinghao adalah sepasang kekasih. Sedangkan aku hanyalah miliknya. Jiang Zixia mengerutkan kening. Tapi dia tidak menjelaskan apapun. Dia sedikit tidak senang. Dan bertanya kapan dia keluar dari rumah sakit. Pagi ini? Jawab perawat. Jiang Zixia mengangguk. Tidak terlalu memikirkannya. Dan langsung mengemudi pulang. Dia ingin berbicara baik-baik denganku. Tapi setelah sampai di rumah, yang dia lihat hanyalah pohon persik yang ditebang dan kamar yang kosong. Serta surat perpisahan dan surat cerai di meja rias kamar tidur. Melihat surat cerai di meja rias, Jiang Zixia menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa halaman terakhir ditandatangani olehnya? Kapan dia menandatangani benda ini? Dalam kebingungan, Jiang Zixia tiba-tiba teringat beberapa hari yang lalu. Sepertinya aku memang pernah menyuruhnya menandatangani sebuah dokumen. Setelah menikah, semua uangnya aku yang kelola. Dulu aku sering menyuruhnya menandatangani dokumen keuangan. Jadi dia mengira dokumen itu adalah investasi keuangan. Tanpa melihatnya, dia langsung menandatanganinya. Aku belajar keuangan. Aku punya otak keuangan yang bagus. Saham yang aku investasikan. Dan produk manajemen keuangan. Semuanya menunjukkan pertumbuhan yang baik. Jiang Zixia sangat percaya. Menyerahkan uangnya kepadaku untuk dikelola dan menandatangani. Dia tidak akan melihatnya dengan teliti. Langsung menandatanganinya saja. Tapi tak disangka. Dokumen yang dia tandatangani saat itu bukanlah dokumen investasi. Melainkan surat cerai. Ini seharusnya tidak berlaku. Jiang Zixia berpikir. Seharusnya aku dengan sukarela, Sheng pasti menipuku untuk menandatangani. Ini pasti tidak sah. Berpikir demikian, Jiang Zixia tiba-tiba tertawa. Dia mengerti bahwa surat cerai ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Sheng hanya merajuk dengannya. Tidak benar-benar ingin bercerai dengannya. Jika benar-benar ingin bercerai, seharusnya tidak bertengkar hebat dulu. Lalu membagi harta. Pergi diam-diam seperti ini. Cerai macam apa itu? Jiang Zixia merasa dibandingkan dengan perceraian. Perilakuku justru lebih mirip tokoh utama pria dalam drama. Karena marah meninggalkan rumah. Lalu menunggu tokoh utama wanita sakit hati. Menyesal. Akhirnya memulai pengejaran ke krematorium. Saat ini merayu padaku ya. Jiang Zixia tersenyum dan berkata. Shengku sangat lucu. Setelah dipikirkan, Jiang Zixia benar-benar merasa tenang. Dia sama sekali tidak menganggap serius surat perjanjian perceraian ini. Langsung merobeknya dan membuangnya ke tempat sampah. Adapun surat perpisahan yang diletakkan bersama dengan surat perjanjian perceraian. Dia juga ikut membuangnya begitu saja, alasan sudah habisnya jodoh.
Alasan mulai sekarang tidak usah bertemu lagi. Semuanya sengaja memancingnya untuk pergi mencari ayah. Jiang Zixia sangat percaya diri. Dia merasa aku mencintainya dalam-dalam. Aku pasti tidak rela meninggalkannya. Namun, kepercayaan diri tetaplah kepercayaan diri. Ketika saatnya mengejar suami, tetap harus mengejar dengan serius. Jika tidak segera mengejar suami kembali, maka perceraian palsu itu akan menjadi perceraian sungguhan. Maka Jiang Zixia segera memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki. Melihat kemana Asheng pergi. Bawahan menerima perintah. Segera mulai melakukan penyelidikan. Namun, hal yang membuat Jiang Zixia sulit mempercayainya. Pada malam itu bawahannya sudah menyelidiki keberadaanku. Tuan Lu, Tuan Jiang pergi ke negara Ka. Bawahan dengan hormat melaporkan. Jiang Zixia mengangkat alisnya. Sudah ditemukan? Tidak ada penipuan kan? Ini terlalu mudah ditemukan. Apakah Asheng menyembunyikan diri dengan benar? Tidak mungkin. Bawahan sudah menyelidikinya dengan jelas. Baru-baru ini perusahaan Tuan Lu membuka cabang perusahaan di negara Ka. Membutuhkan penempatan seorang manajer umum. Dahulu, Tuan Lu mengajukan permohonan. Ini membuat Jiang Zixia merasa sedikit tidak yakin. Karena pengiriman tenaga kerja ke luar negeri semacam ini biasanya bersifat jangka panjang. Setidaknya harus tinggal di luar negeri selama 3 hingga 5 tahun sebelum bisa kembali. Jika aku hanya marah padanya, bukankah lebih baik langsung kabur ke luar negeri? Mengapa repot-repot mengikuti pengiriman tenaga kerja? Meskipun hatinya sedikit tidak yakin. Tetapi setidaknya orang itu telah menemukan Jiang Zixia. Bukan tipe orang yang suka mencemaskan hal-hal sepele. Daripada melamun, dia lebih cenderung terbang langsung ke negara Ka. Untuk bertanya padaku dengan jelas. Jadi tanpa ragu sedikit pun. Jiang Zixia memesan tiket pesawat ke negara Ka untuk besok pagi. Tepat ketika Jiang Zixia selesai membereskan barang-barangnya. Berniat untuk terbang ke negara Ka besok pagi untuk mencariku. Ayahnya menghentikannya. Karena dia ingin pergi. Biarkan saja dia pergi. Mengapa masih mencarinya? Ayah Jiang berkata dengan nada tidak senang. Apakah keluarga Jiang kita benar-benar menginginkannya? Mendengar ini, Jiang Zixia tidak bisa menahan kerut di dahinya. Ayah, jangan katakan itu. Asheng adalah suamiku. Aku pasti akan membawanya kembali. Ayah Jiang juga tahu bahwa putrinya adalah orang yang berprinsip. Begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Lagi pula dia juga sangat menyukaiku. Jika tidak membiarkannya menjemputku pulang, agak tidak realistis. Jadi ayah Jiang mengubah perkataannya, Zixia. Bukan berarti ayah tidak membiarkanmu menjemputku kembali. Hanya saja jika kamu menjemputnya kembali sekarang. Lalu bagaimana dengan Jing Hao? Kamu masih mengandung anak Jing Hao. Setelah dia kembali, dia pasti tidak akan membiarkanmu melahirkan anak ini. Mendengar ini, Jiang Zixia juga sedikit ragu. Ayah, maksud Anda? Maksud ayah adalah Jing Sheng pasti akan kita jemput kembali. Tetapi tidak perlu menjemputnya kembali sekarang. Ayah Jiang membujuk dengan sabar. Bagaimanapun juga dia tidak akan lari di negara Ka. Kapanpun kamu pergi menjemputnya, itu sama saja. Jadi sebaiknya kamu tunggu setelah melahirkan anakmu baru pergi ke negara Ka untuk menjemputnya. Saat nasi sudah menjadi bubur. Nasi yang sudah matang, Jing Sheng, bahkan jika dia membuat keributan, itu tidak akan berguna. Kebetulan selama waktu ini kamu bisa merenung dengan baik. Ayahku juga seorang pria, ayah lebih mengerti darimu. Membiarkanmu menjemputnya kembali. Semakin aku memanjakannya, semakin dia naik hidung. Biarkan dia merenung beberapa hari. Dia malah akan lebih jujur. Mendengar perkataan ayahnya, Jiang Zixia juga sedikit goyah. Apa yang dikatakan ayahnya sangat masuk akal. Kali ini Jiefu melahirkan anak. Mereka melakukannya diam-diam. Bahkan tidak berani memberitahuku. Tapi aku masih menemukan kelainan. Tidak hanya 2 kali mencoba membunuh kakak ipar. Akhirnya bahkan kabur dari rumah.
Bahkan meninggalkan surat cerai untuk mengancamnya. Jika dia sekarang menjemputku kembali, Siu mungkin akan bagaimana? Mungkin aku akan memaksanya melakukan tes DNA. Lalu memaksanya melakukan aborsi. Jadi lebih baik menurut apa yang dikatakan ayahku. Ayo, jangan menjemputnya dulu. Aku memanfaatkan waktu aku tidak ada ini. Segera melahirkan anak. Setelah nasi menjadi bubur, dia pergi ke negara K untuk menjemput orang. Saat itu dia bisa berbohong begitu saja. Dia berkata anak itu dilahirkan oleh sahabat kakak untuk kakak ipar. Sedangkan anak di perutnya. Karena aku kabur dari rumah. Dia patah hati dan keguguran. Dengan begitu dia bisa menjual kesedihan. Membuatku merasa bersalah. Setelah ini aku tidak akan berani lagi membuat keributan dengannya. Benar-benar sekali dayung 2-3 pulau, setelah membuat keputusan yang baik. Yi Zixia segera mengatur anak buahnya untuk pergi. Negara K mengawasiku sendiri. Lalu tinggal di rumah. Sambil merawatnya. Sambil terus bermesraan dengan kakak ipar dengan gila. Mungkin merasa bahwa begitu dia membawaku pulang, dia tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk naik ke ranjang kakak ipar. Jiang Zixia seperti orang gila. Kapan saja, di mana saja. Harus menarik kakak ipar untuk melakukan semua tempat di rumah. Jiang Zixia ingin mengajak kakak iparnya untuk melakukannya sekali lagi. Ayah dan ibu Jiang juga sangat kehilangan. Dan meminta orang untuk langsung pindah. Di villa yang besar itu, hanya tersisa Jiang Zixia dan kakak iparnya. Maka Jiang Zixia menjadi semakin tidak terkendali. Dia bahkan mengajak kakak iparnya ke halaman. Dan mulai melakukannya lagi seolah tidak ada orang lain di sana. Semakin lama mereka melakukannya, semakin gila. Sudah bukan lagi karena keintiman dengan kakak ipar. Tetapi benar-benar tenggelam dalam kesedihan. Zixia, jangan menjemputku. Oke. Kakak ipar menunggangi tubuh Jiang Zixia. Sambil berjuang mendorong pinggulnya. Sambil terengah-engah. Berkata, apakah tidak baik jika kita selalu bersama seperti ini? Jiang Zixia memeluk leher kakak iparnya. Berkata dengan napas tersengal. Kakak ipar? Jangan katakan hal seperti itu. Kau adalah kakak iparku. Kita tidak boleh melakukan hubungan sedarah. Tetapi jangan khawatir. Sebelum anak kita lahir, aku pasti akan memuaskanmu dengan baik. Mendengar itu, kekecewaan terlihat jelas di mata Lu Jinghao. Tetapi dia tidak bisa berkata banyak. Hanya bisa berusaha lebih keras. Ingin menggunakan tubuhnya untuk menahan Jiang Zixia. Begitulah. Mereka berdua dengan gila melakukannya selama lebih dari 10 bulan. Terus melakukannya sampai Jiang Zixia melahirkan anak itu. Bahkan saat melahirkan, Jiang Zixia tidak bisa menahan diri untuk melakukan hubungan suami istri. Dengan alasan itu bermanfaat untuk mempercepat persalinan. Dan memaksa kakak iparnya untuk melakukannya sekali lagi. Akhirnya, setelah anak itu lahir, Jiang Zixia beristirahat selama beberapa bulan. Setelah tubuhnya pulih, dia akhirnya membeli tiket. Dia menyiapkan tiket pesawat pagi-pagi keesokan harinya untuk terbang ke negara K untuk mencariku. Malam sebelum pergi, dia berlari ke kamar kakak iparnya lagi. Dan menekannya untuk melakukan hubungan seks dengan gila sepanjang malam. Keesokan paginya, pesawat hampir lepas landas. Dia baru dengan enggan turun dari tubuh kakak iparnya. Setelah lebih dari 20 jam penerbangan, akhirnya tiba di negara K. Beberapa bulan ini, dia terus menyuruh anak buahnya untuk mengawasiku secara diam-diam. Jadi setelah tiba di negara K, dia tidak kesulitan. Dia menemukanku. Tentu saja dia tidak bisa datang dengan tangan kosong. Membeli banyak sekali bunga mawar. Berniat memberiku kejutan. Namun, ketika dia datang di hadapanku dengan membawa bunga mawar, dia menemukan ada orang lain yang duduk di hadapanku. Seorang wanita, langsung marah. Dia langsung mencengkeram kerah bajuku. Lalu bertanya dengan marah yang tak terkendali. Siapa wanita ini? Kita baru berpisah beberapa bulan. Kau sudah mencari kekasih baru di matamu. Apakah masih ada aku, istrimu?
Aku sama sekali tidak menyangka bahwa aku hanya keluar untuk makan dengan klien. Bahkan bisa bertemu dengan mantan istriku. Mantan istri bahkan mencengkeram wajahku. Bertanya dengan wajah marah. Apakah di matamu masih ada aku, istrimu? Mendengar kalimat ini, aku langsung tertawa karena marah. Istri? Istri apa? Kita sudah bercerai. Sekarang aku dan kau tidak memiliki hubungan apapun. Satu kalimat berhasil membuat wajah menjadi gelap. Jangan membuat keributan. Menahan amarahnya dan berkata, surat perjanjian perceraian itu kau tipu aku untuk menandatanganinya. Sama sekali tidak sah. Sah atau tidak? Bukan kau yang menentukan. Kataku dengan dingin. Yang menentukan adalah kantor catatan sipil. Surat cerai yang dikirim oleh kantor catatan sipil. Apa kau tidak menerimanya? Aku sudah menerimanya saat berada di luar negeri. Sembari berkata, aku mengeluarkan surat cerai dari tas. Saat itu aku pergi terburu-buru. Proses perceraian belum selesai sepenuhnya. Surat cerai juga belum aku terima. Setelah tiba di negara K, aku mengeluarkan uang untuk menyewa pengacara. Untuk membantuku menyelesaikan semua sisa proses. Pengacara itu sangat bertanggung jawab. Setelah menerima surat cerai, dia kemudian mengirimkan kedua surat cerai itu. Satu dikirimkan kepadaku di luar negeri. Dan yang lainnya dikirimkan kepada Jiang Zixia di dalam negeri. Namun, saat ini, melihat surat cerai di tanganku, Jiang Zixia malah menunjukkan ekspresi bingung. Surat cerai apa? Aku tidak pernah menerimanya. Kata Jiang Zixia. Shen, apa kau tidak mungkin menipuku dengan surat cerai palsu? Tanpa menunggu jawabanku, dia kemudian melanjutkan berbicara sendiri. Shen, jangan bercanda. Aku tahu kau sangat marah. Bahkan sampai ingin menceraikanku. Tapi pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Bagaimana bisa langsung bercerai begitu saja? Aku sudah tahu aku salah. Selama ini aku memang mengabaikanmu. Tapi kau harus percaya padaku. Aku dan kakak ipar benar-benar tidak ada apa-apa. Aku hanya membantu merawatnya untuk kakakku yang sudah meninggal. Kakak berkorban untuk menyelamatkanku. Aku berutang nyawa padanya. Kebaikan ini tidak peduli bagaimana aku membalasnya. Aku tetap tidak bisa melunasinya. Sekarang kakak sudah meninggal. Kebaikan hatinya tidak bisa kubalas. Aku hanya bisa berbuat lebih baik kepada kakak ipar. Agar hatiku merasa lebih baik. Pada akhirnya tetap saja omong kosong ini. Dia dan kakak ipar tidak bersalah. Dia hanya ingin membalas budi. Aku sudah cukup mendengar kata-kata ini. Jiang Zixia. Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Aku berkata dengan wajah dingin. Berhenti berakting. Kau dan Lu Jinghao. Perbuatan kotor yang kalian lakukan di belakangku. Aku tahu semuanya dengan jelas. Mendengar aku berkata begitu, Jiang Zixia jelas sedikit merasa bersalah. Tapi dia tetap tidak mengakuinya. Perbuatan kotor apa? Itu semua hanya karanganmu. Sama sekali tidak benar. Shen. Bisakah kau tidak berpikir semua orang begitu cepat? Aku berani bersumpah demi langit. Aku dan kakak ipar benar-benar bersih. Tidak ada hubungan pribadi sama sekali. Jika aku berbohong, biarkan aku mati tanpa seluruh tubuh. Sumpah ini memang sulit didapatkan. Hanya cibiran dingin saya, Jiang Zixia. Jika kau mengatakan itu, maka kurasa kau benar-benar akan mati tanpa seluruh tubuh. Sambil berkata, aku mengeluarkan perekam suara. Kemudian menekan tombol putar. Saat aku menekan tombol putar, suara Lu Jinghao keluar dari perekam. Zixia? Halo kak. Aku sangat menyukaimu. Mendengar suara kakak ipar di perekam, wajah Jiang Zixia langsung menjadi pucat. Dia baru saja akan mengatakan. Kakak ipar memanggilnya dengan sembarangan. Wanita yang berhubungan dengan kakak ipar bukanlah dia. Akibatnya, detik berikutnya,
Suaranya sendiri juga keluar dari perekam. Kakak ipar? Kau terlalu hebat. Kau juga sangat berani pada kakakku. Sekarang buktinya tak terbantahkan. Jiang Zixia. Tidak ada lagi yang bisa disangkal? Jiang Zixia. Aku tahu kau tidak akan mengakuinya. Jadi aku merekamnya sebelumnya. Aku berkata dengan wajah dingin. Dan tidak hanya rekaman suara. Aku juga merekamnya. Jika kau ingin melihatnya, aku bisa menunjukkannya padamu sekarang. Sebenarnya, awalnya aku khawatir Jiang Zixia tidak setuju untuk bercerai. Jadi aku diam-diam merekamnya. Seluruh proses perselingkuhan Jiang Zixia dan Lu Jinghao. Jika proses perceraian tidak berjalan lancar, aku akan menggunakan rekaman suara dan video ini untuk mengancam Jiang Zixia untuk membuatnya setuju bercerai. Akibatnya, dengan bantuan pengacara, proses perceraian berjalan dengan lancar. Rekaman suara dan video tidak digunakan sama sekali. Tidak menyangka tidak digunakan saat perceraian. Sekarang malah digunakan. Jiang Zixia. Kamu tidak hanya berselingkuh dalam pernikahan, tetapi juga berbohong terus-menerus. Aku berkata dengan nada yang sangat marah. Seluruh keluargamu bersatu. Menipuku seperti orang bodoh. Semua orang tahu bahwa anak di perutmu adalah anak Lu Jinghao. Tetapi kalian semua menyembunyikannya dariku. Dan bahkan dengan percaya diri menyalahkan. Kau bilang aku picik? Jiang Zixia. Seluruh keluargamu bekerja sama untuk menipuku. Mengisolasiku. Menggunakan bahasa untuk menindas. Aku bahkan benar-benar berkelahi denganku. Ketika Lu Jinghao berpura-pura ditabrak mobil. Wajahku benar-benar berlumuran darah karena dipukuli oleh Jiang Ziren. Ketika Lu Jinghao sengaja jatuh dari tangga. Jiang Zixia bahkan memerintahkan bawahannya untuk menahanku. Memaksaku untuk menyumbangkan darah kepada Lu Jinghao sebanyak 1000 ml darah. Seorang pria dewasa yang sehat. Jumlah donor darah tertinggi setiap hari hanya 400 ml. Tapi hari itu, bawahan Jiang Zixia menahanku dan mengambilnya secara paksa. Aku mengambil 1000 ml darahku sampai akhir. Dalam keadaan linglung. Aku bahkan merasa seperti akan mati. Aku sangat kedinginan. Dan juga sangat takut. Tetapi istriku, wanita yang pernah bersumpah, akan mencintaiku seumur hidup. Saat itu sedang menjaga ranjang rumah sakit Lu Jinghao. Bagaimana aku bisa memaafkannya? Bagaimana aku bisa tidak membencinya? Jiang Zixia. Hal-hal yang kau lakukan padaku, aku tidak akan pernah melupakannya. Juga tidak akan memaafkanmu, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Sekarang tolong segera tinggalkan aku. Begitu kata-kata itu selesai, Jiang Zixia tiba-tiba berlutut di tanah. Asheng, dengarkan penjelasanku, masalahnya tidak seperti yang kau pikirkan. Jiang Zixia berlutut di tanah. Dia memeluk lututku dan menangis tersedu-sedu. Kau harus percaya padaku. Aku mencintaimu. Kau adalah aku. Di dunia ini, orang yang paling aku cintai, aku tidak berselingkuh. Aku juga tidak mengkhianatimu, kakak ipar. Kakak ipar. Dia memberiku obat bius. Kesadaranku terganggu oleh obat bius. Jadi aku berhubungan dengan kakak ipar. Di hatiku hanya ada kamu, aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Jiang Zixia masih tidak mengakuinya. Aku menatap Jiang Zixia dengan dingin. Lalu bertanya dengan tenang. Jadi kamu hanya berhubungan sekali ini dengan kakakku? Benar? Mendengar ini, Jiang Zixia tertegun sejenak. Lalu mengangguk berulang kali. Ya, ya, ya. Hanya sekali ini. Ashen. Maafkan aku. Aku sudah tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Dan aku juga korban. Kakak ipar memberiku obat bius. Jika kakak ipar tidak memberiku obat bius, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kebohongan keluar begitu saja. Mataku semakin dingin. Jiang Zixia, sampai sekarang, kamu masih berbohong padaku.
Apakah kamu pikir aku hanya merekam sekali? Tidak. Aku merekam banyak. Merekam sampai rekaman hampir memenuhi memori. Apa hanya sekali? Merekam sampai kakak ipar memberimu obat bius. Berbohong, dari awal hingga akhir kamu berbohong. Kemarahan dan kekecewaan semakin menumpuk. Aku tidak tahan lagi. Aku menampar Jiang Zixia dengan keras. Tamparan ini sangat keras. Bekas tamparan merah langsung muncul di wajah Jiang Zixia. Tapi dia tidak peduli rasa sakitnya. Masih berlutut untuk memeluk kakiku. Shen, jangan marah. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Pukul aku saja. Selama kamu bisa meredakan amarahmu. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Aku tidak akan pernah punya keluhan apapun. Namun, pengakuan kesalahan dengan tangisan dan ratapan ini hanya mendapatkan tatapan dingin dariku. Tidak perlu. Aku bahkan jijik menyentuhmu, kotor tanganku. Aku berkata dengan wajah dingin. Aku peringatkanmu untuk terakhir kalinya. Lepaskan tanganmu segera. Lalu menghilang dari hadapanku. Shen, jangan seperti ini. Jiang Zixia menangis tersedu-sedu. Kau boleh memukul atau memarahiku. Tapi aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku. Jika kau merasa jijik menyentuhku, maka aku akan memukul diriku sendiri. Sambil berkata, Jiang Zixia mulai menampar dirinya sendiri dengan gila. Aku tidak tahu malu. Aku tidak punya wajah. Aku bukan manusia. Dia menampar dirinya sendiri. Sambil mengutuk dirinya sendiri. Aku mengkhianati janjiku sendiri. Satu tamparan demi satu tamparan. Jiang Zixia dengan cepat membuat wajahnya penuh dengan bekas tamparan merah. Tapi dia masih merasa itu belum cukup. Semakin keras dia menampar dirinya sendiri. Dia sepertinya ingin membuatku merasa kasihan dengan menyiksa dirinya sendiri. Lalu memaafkannya. Tapi aku hanya menatapnya dengan dingin. Tidak menghentikannya. Juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Begitulah aku. Membiarkan Jiang Zixia menampar dirinya sendiri hingga wajahnya berlumuran darah. Akhirnya Jiang Zixia menampar dirinya sendiri hingga wajahnya mati rasa. Tidak merasakan sakit lagi. Baru kemudian dia akhirnya berhenti. Shen, sekarang, apakah kau bersedia memaafkanku? Jiang Zixia berlutut di tanah. Berbicara dengan terisak. Jika kau tidak memaafkanku, maka aku akan terus menampar sampai kau memaafkanku. Aku tidak berbicara. Hanya mengeluarkan ponselku. Lalu menekan nomor darurat. Shen, jangan. Jiang Zixia berjuang untuk bangun. Ingin merebut ponsel dari tanganku. Kumohon padamu. Jangan usir aku. Jangan usir aku. Kamu tidak bisa begitu kejam. Kamu tidak bisa begitu kejam padaku. Aku benar-benar ingin bertanya pada Jiang Zixia. Siapa yang kejam? Aku? Atau dia yang kejam? Setelah mereka menikah. Siapa yang mengkhianati sumpahnya sendiri? Dan terang-terangan berselingkuh di depan mataku. Siapa yang saat aku paling rapuh? Paling membutuhkan bantuan? Paling membutuhkan dukungan? Berpaling acuh tak acuh tanpa melirikku. Dan siapa yang dengan angkuh memberikan perintah putus cinta? Mengabaikan hidup dan matiku. Membiarkan perawat menarik darahku dengan kejam. Jiang Zixia. Kamu tidak berhak mendapatkan maafku. Maafkan aku karena mengatakannya dengan dingin. Lalu dengan tegas melapor ke polisi. Hukum di negara K sangat lengkap. Bahkan jika itu adalah hubungan suami istri. Jika itu merupakan pelecehan. Setelah dilaporkan ke polisi. Polisi akan segera mengirimkan petugas untuk menahan pelaku pelecehan. Dan hukum negara K tidak memihak wanita. Jika wanita melakukan pelecehan, pria juga akan ditahan. Sekarang aku sudah bercerai dengan Jiang Zixia. Mereka secara hukum adalah individu yang terpisah. Jadi polisi segera mengeluarkan borgol. Dan menahan Jiang Zixia. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Jiang Zixia baru saja tiba di luar negeri. Belum beradaptasi dengan hukum di luar negeri.
Dia masih menggunakan cara-cara domestik untuk menghadapi polisi. Dia adalah suamiku. Kami adalah keluarga. Bagaimana kalian menjadi polisi? Urusan rumah tangga orang lain juga ikut campur. Percaya atau tidak, aku akan mengadukan kalian. Namun, sangat tidak percaya. Polisi sama sekali tidak repot-repot berdebat dengan Jiang Zixia. Langsung menangkapnya dan memasukkannya ke kantor polisi. Pada akhirnya, bawahan Jiang Zixia menghabiskan banyak uang. Baru kemudian Jiang Zixia dibebaskan dengan jaminan. Tetapi setelah dibebaskan dengan jaminan, Jiang Zixia masih tidak menyerah. Begitu keluar dari penjara, dia ingin terus mencariku. Tuan Jiang, besok aku akan membujukmu. Sekarang kamu tidak boleh pergi mencarinya lagi. Bawahan Tuan Lu segera menghentikan Jiang Zixia. Kemudian membujuk dengan susah payah. Hukum di negara Ka sangat ketat. Tuan Lu sudah melaporkan sekali ke polisi. Jika dia melaporkan lagi ke polisi, polisi akan secara paksa memasangkan gelang kaki elektronik padamu. Setelah dipasangkan gelang kaki elektronik, begitu kamu mendekati Tuan Lu, gelang kaki elektronik akan berbunyi. Dan begitu gelang kaki elektronik berbunyi, polisi akan segera datang menangkapmu. Saat itu, kamu benar-benar tidak akan bisa melihat Tuan Lu lagi. Kata-kata ini berhasil menakut-nakuti Jiang Zixia. Hukum di luar negeri terlalu gila. Jiang Zixia sangat marah hingga mengatakan bahwa Asheng adalah suamiku. Mengapa mereka tidak mengizinkanku mendekati Asheng? Tapi tidak ada cara. Hukum di negara Ka memang seperti ini. Bawahan itu menghela nafas. Jadi jangan terburu-buru. Jika Anda ingin mendapatkan kembali Tuan Lu, lebih baik selangkah demi selangkah secara perlahan. Jiang Zixia juga sangat patuh. Malam itu dia tidak pergi menggangguku lagi. Melainkan menghabiskan uang untuk menyewa seorang pengacara. Meminta pengacara membantunya mencari cara untuk menghindari risiko hukum. Pengacara memberitahu Jiang Zixia bahwa hukum di negara Ka memang sangat ketat. Tetapi ada juga celahnya. Hanya jika terbukti melakukan kejahatan pelecehan, polisi akan secara paksa memasangkannya gelang kaki elektronik. Dan untuk membuktikan kejahatan pelecehan, dibutuhkan bukti. Misalnya, beberapa kontak fisik yang tidak pantas atau mengirim pesan teks pelecehan. Dengan kata lain, selama aku menghindari kontak fisik dengan Asheng, dan tidak mengiriminya pesan teks, tidak meninggalkan catatan tertulis apapun, polisi tidak akan bisa memutuskan bahwa aku telah melecehkan Asheng. Jiang Zixia sangat pintar. Dia langsung mengerti. Pengacara itu mengangguk. Menyetujui bahwa perkataan Jiang Zixia tidak salah. Selama tidak meninggalkan bukti, tidak akan terbukti melakukan kejahatan pelecehan. Sekarang, Jiang Zixia akhirnya merasa lega. Dia memutuskan untuk tinggal di negara Ka dan mulai melecah kuku lagi. Meskipun agak merepotkan. Mereka memperhatikan untuk menjaga jarak. Dan dengan anggun mengejar saya satu persatu. Polisi tidak akan mengganggunya. Dengan keyakinan, pasti bisa memenangkan hati saya lagi. Dan mengejar saya kembali. Jiang Zixia mulai mengejar saya dengan gila-gilaan. Namun, tidak peduli seberapa banyak Jiang Zixia menjilat, saya mengabaikannya. Mawar yang dia kirim, semuanya saya buang ke tempat sampah. Sarapan yang dia kirim, langsung saya berikan ke anjing liar. Hadiah-hadiah mahal yang dia kirim utuh, semuanya saya kembalikan. Tentu saja bukan dikembalikan langsung. Saya memasukkan hadiah-hadiah itu ke dalam sebuah kotak besar. Lalu meletakkannya di depan pintu rumah Jiang Zixia. Meski begitu, Jiang Zixia masih tidak menyerah. Ah, tidak masalah jika kamu menolakku. Saya percaya dengan ketulusan. Batu pun bisa ditembus. Saya akan terus mengejarmu. Sampai kamu jatuh cinta padaku lagi. Tidak apa-apa. Kita lakukan perlahan. Lagi pula saya punya seumur hidup. Pengakuan romantis ini dulu membuatku sangat tersentuh. Tapi sekarang saya tidak ingin mendengarnya lagi. Saya tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Jiang Zixia lagi. Saya hanya ingin menjauh darinya.
Melapor ke polisi juga tidak ada gunanya. Dia sangat berhati-hati. Selama ini dia hanya mengejar saya. Tapi tidak pernah mengirim SMS pelecehan kepada saya. Dan saya juga tidak melakukan kontak fisik apapun. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kepada sahabat saya. Polisi mengatakan apa yang dia lakukan hanyalah pengejaran normal. Tidak memenuhi unsur kejahatan pelecehan. Jadi tidak bisa menahannya. Apa yang harus saya lakukan untuk benar-benar menyingkirkannya? Saya sudah mengatakan kepadanya berkali-kali. Saya tidak akan memaafkannya. Kita tidak mungkin lagi. Tapi dia sama sekali tidak percaya. Mungkinkah saya harus benar-benar berhenti dari pekerjaan? Lalu mencari tempat untuk bersembunyi agar bisa benar-benar menyingkirkannya? Tapi kenapa harus begitu? Aku juga tidak melakukan kesalahan. Mengapa aku harus bersembunyi seperti pencuri yang dibenci semua orang? Sahabat pena memberiku ide. Aku punya cara. Aku bisa membuatmu benar-benar menyingkirkan Jiang Zixia. Hanya saja cara ini agak kejam. Apakah kamu ingin mencobanya? Aku menjadi tertarik dan segera bertanya. Cara apa? Cepat beritahu aku. Selama aku bisa menyingkirkan Jiang Zixia. Tidak peduli seberapa kejam caranya. Aku bersedia mencobanya. Lalu sahabatku mendekat. Dan berbisik di telingaku tentang rencananya yang brilian. Keesokan paginya, Jiang Zixia masih seperti biasa. Dia berdandan dengan indah di pagi hari. Lalu menunggu kemunculanku di bawah rumahku. Tidak lama kemudian, aku benar-benar muncul. Asheng, selamat pagi. Jiang Zixia tersenyum dan menyapaku. Setelanmu ini sangat tampan. Aku membelikanmu sarapan. Dulu aku selalu membeli makanan barat. Kamu tidak suka dan membuangnya. Tapi kali ini aku sudah mempersiapkannya dengan hati-hati. Kupikir kamu sudah lama berada di negara K. Pasti sudah bosan makan makanan barat, kan? Jadi hari ini aku bangun pagi-pagi sekali. Khusus pergi ke Chinatown untuk membelikanmu sarapan ala Tiongkok. Ini pangsit dan bakpao kesukaanmu. Masih hangat? Cepat coba. Sambil berkata, Jiang Zixia seperti menawarkan harta karun. Menyerahkan termos biru kepadaku. Termos itu berisi pangsit dan bakpao yang mengepul panas. Dulu sarapan yang diberikan Jiang Zixia. Aku bahkan tidak akan meliriknya. Apalagi mengulurkan tangan untuk menerimanya. Tapi kali ini, aku ragu selama beberapa detik. Dan benar-benar mengulurkan tangan untuk menerima termos itu. Melihat ini, Jiang Zixia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Asheng menerima termos itu. Apa artinya bagiku? Ini menunjukkan bahwa aku sudah goyah. Bagus sekali. Kegigihan pengejarannya akhir-akhir ini akhirnya membuahkan hasil. Asheng akhirnya bersedia makan sarapan yang dia siapkan. Selama dia terus berusaha, teruslah bekerja keras, dia pasti akan berhasil. Mengejar suaminya kembali. Hati Jiang Zixia sangat terpengaruh. Tapi di permukaan, dia masih berpura-pura tenang. Dia bahkan berkata dengan rendah hati. Ashen, jangan khawatir. Aku tahu kamu ingin makan makanan Cina. Bukan berarti kamu memaafkanku. Jangan khawatir. Aku tidak akan terlalu banyak berpikir. Aku tahu kesalahan yang telah aku lakukan. Sama sekali tidak bisa ditebus hanya dengan sarapan. Ashen, aku bersedia menggunakan sisa hidupku untuk menebus dosaku kepadamu. Aku bahkan tidak berharap kamu bisa memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tidak menyuruhku pergi. Selama kamu masih bersedia bertemu denganku lagi. Aku sudah merasa puas. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat rendah hati. Sebagian besar pria mungkin akan tergerak ketika mendengarnya. Tapi aku sangat jelas dalam hatiku. Ini sama sekali bukan pikiran sebenarnya di hati Jiang Zixia. Dia hanya lebih pandai berkata-kata manis. Aku sudah pernah ditipu oleh kata-kata manis Jiang Zixia sekali. Aku sudah pernah ditipu oleh kata-kata manisnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan suasana hatiku. Lalu berkata tanpa ekspresi. Jiang Zixia, aku bisa memaafkanmu. Selama kamu menyetujui satu hal yang aku minta.
Jiang Zixia bertanya dengan cepat. Jangan katakan satu hal. Selama kamu bisa memaafkanku. Bahkan 100 hal. Aku bersedia menyetujui menipuku sambil tersenyum. Aku berkata dengan perlahan. Tidak perlu 100 hal. Satu hal ini saja sudah cukup. Ini adalah mobil sport yang indah. Melaju mendekat. Mobil sport itu berhenti di depanku. Kemudian seorang wanita Asia yang lebih cantik dari seorang supermodel keluar dari mobil sport. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Aku menarik tangan wanita Asia itu. Kemudian aku tersenyum dan berkata. Ini adalah Gu Qingyao. Adik angkat yang aku kenal di negara K. Aku mengalami kecelakaan mobil saat berada di negara K. Saat itu tidak ada yang membantuku di negeri asing. Aku sangat ketakutan. Untungnya adik Qingyao lewat. Membawaku ke rumah sakit. Baru saat itulah aku bisa menyelamatkan hidupku. Nenek adik Qingyao menderita penyakit parah. Akan segera meninggal. Satu-satunya keinginan neneknya sebelum meninggal adalah bisa menggendong cicitnya. Jadi adik Qingyao membutuhkan seorang pria untuk meminjam sperma untuk melahirkan seorang anak. Adik perempuan adalah penyelamat hidupku. Memiliki kebaikan menyelamatkan hidupku padaku. Jiang Zixia. Selama kamu setuju. Biarkan aku meminjamkan sperma kepada adik Qingyao untuk melahirkan seorang anak. Aku akan setuju untuk rujuk denganmu. Ini adalah cara yang dipikirkan oleh saudara baikku. Membalas dengan cara yang sama. Alasan Jiang Zixia terus mengganggumu. Karena dia sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Malam itu, saudara baikku mengatakan ini padaku. Jiang Zixia tidak merasa dia melakukan kesalahan. Dia bahkan merasa dia melakukan hal yang benar. Menurutnya, kakaknya berkorban untuk menyelamatkannya. Maka dia memiliki kewajiban untuk meminjamkan rahim kepada kakak iparnya untuk melahirkan seorang anak. Untuk meninggalkan keturunan bagi kakaknya. Meskipun hal ini terdengar konyol. Siapapun bisa melihat ada sesuatu yang salah. Tetapi kita tidak bisa menggunakan pemikiran orang normal untuk berspekulasi tentang orang gila. Kita harus bisa berpikir dari sudut pandang orang normal. Zixia mungkin tahu bahwa berselingkuh itu salah. Tetapi dia memberikan alasan yang nyaman dan benar untuk perselingkuhannya. Demi keluarga, demi membalas budi. Untuk meninggalkan keturunan bagi kakaknya. Jadi dia bisa berselingkuh dengan tenang. Dan setelah berselingkuh, dia masih bisa dengan tenang datang untuk mengejarmu lagi. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menghancurkan ketenangannya. Membalasnya dengan cara yang sama. Biarkan dia juga mengalami bahwa suaminya akan memiliki anak dengan wanita lain. Setelah mengalaminya, dia akan tahu betapa salahnya dia. Alasan? Jadi akan jelas di antara kalian berdua. Benar-benar tidak mungkin untuk bersatu kembali. Aku rasa apa yang dikatakan sahabatku sangat masuk akal. Alasan mengapa Jiang Zixia masih berpikir bahwa mereka berdua dapat menyesalinya. Adalah karena dia sama sekali tidak mengkhianati dan melakukan kesalahan yang tak termaafkan pada kakak iparnya. Dia merasa semuanya masih bisa diselamatkan. Masih ada ruang untuk perbaikan. Padahal sebenarnya dia sudah tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Maka malam itu, aku menghabiskan uang untuk menyewa seorang adik supermodel untuk bekerja sama denganku dalam berakting. Aku ingin Jiang Zixia juga merasakan rasanya dikhianati. Jiang Zixia. Asalkan kau berjanji padaku. Biarkan aku meminjamkan benih pada adik Qingyao untuk punya anak. Aku akan setuju untuk rujuk denganmu. Aku berkata dengan dingin. Kau tenang saja. Hatiku akan selalu ada di sini bersamamu. Tetapi setelah anak itu lahir, kita harus membantu anak Qingyao. Qingyao sangat sibuk dengan pekerjaannya. Tidak punya waktu untuk mengasuh anak. Dan dia seorang wanita lajang juga tidak mudah. Kita harus lebih membantunya. Aku harap kau bisa memperlakukan anakku dan Qingyao seperti anakmu sendiri. Bagaimanapun, Qingyao adalah penyelamat hidupku. Dia telah menyelamatkan hidupku. Kita harus membalas budi ini. Bukankah begitu? Ini semua adalah kata-kata yang pernah diucapkan Jiang Zixia kepadaku. Dan sekarang, aku mengembalikan semua kata-kata ini kepada Jiang Zixia tanpa mengubahnya sedikit pun. Wajah Jiang Zixia sangat jelek.
Dia berkata dengan nada sinis. Asheng, jangan bercanda. Ini sama sekali tidak lucu. Siapa bilang aku bercanda? Aku serius. Kataku. Kenapa hanya kau yang boleh meminjamkan benih pada kakak iparmu? Tidak bolehkah aku meminjamkan benih pada adik Qinyao? Mendengar kalimat ini, wajah Jiang Zixia langsung berubah hijau. Bagaimana ini bisa sama? Jiang Zixia berkata dengan marah. Kakak benar-benar menyelamatkan hidupku. Tetapi kau hanya sengaja membuatku jijik. Kau tahu juga jijik ya? Aku mencibir. Lalu kenapa kau tidak memikirkan hal-hal kotor yang kau dan kakak ipar melakukan? Apakah menurutmu aku tidak jijik? Aku dan adik Qinyao paling banter hanyalah orang asing. Sementara kau dan kakak ipar, kalian benar-benar melakukan inses. Ekspresi Jiang Zixia menjadi semakin buruk. Tapi dia tahu dia bersalah dan tidak baik. Mengatakan lebih banyak. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Berusaha membujukku dengan nada lembut. Sheng, sudahlah. Aku tahu kau sangat sedih. Sangat terluka. Sekarang aku benar-benar bisa memahamimu. Jadi jangan membuat keributan lagi. Oke? Aku berjanji padamu. Mulai sekarang, di mataku hanya akan ada satu pria, yaitu kamu. Aku tidak akan pernah berhubungan dengan pria selain kamu lagi. Aku bahkan tidak akan melirik pria lain lagi. Sampai sekarang, dia masih berpikir aku membuat keributan. Hatiku perlahan mendingin. Jiang Zixia, kau masih belum mengerti maksudku. Aku, Leng Sheng, memang sedang membalas dendam padamu. Tapi aku juga dengan tulus ingin memiliki anak dengan adik Qinyao. Aku tidak bermaksud membuatmu jijik. Inilah syarat yang aku ajukan. Jika kau ingin kembali padaku, maka aku harus memiliki anak dengan wanita lain terlebih dahulu. Agar adil. Sambil berkata, aku langsung menarik Gu Qinyao. Lalu di depan Jiang Zixia, aku dan Gu Qinyao berciuman dengan mesra. Jiang Zixia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun pengacara berulang kali memperingatkannya ketika mengejarku. Dia tidak boleh melakukan kontak fisik apapun denganku. Jika tidak, itu akan dikategorikan sebagai pelecehan. Setelah pelecehan terbukti, polisi akan memaksanya memakai gelang kaki elektronik. Dengan begitu, dia tidak akan pernah bisa mendekatiku lagi. Tapi Jiang Zixia yang dipenuhi amarah tidak peduli lagi. Dia bergegas maju, lalu mendorong Gu Qinyao menjauh. Cukup. Sheng, kau milikku. Aku tidak mengizinkanmu berciuman dengan wanita lain di depanku. Dia mencengkeram lenganku dengan tatapan yang begitu gila. Aku tidak tahan, Sheng. Kamu milikku. Bagaimana bisa kamu berciuman dengan wanita lain? Melihat penampilannya yang gila ini, aku tidak merasakan sentuhan kasih sayang. Hatiku malah menjadi semakin dingin. Jiang Zixia, aku hanya berciuman dengan wanita lain. Dan kamu sudah menjadi segila ini. Tapi kamu malah tidur dengan kakak laki-lakiku. Dan itu terjadi lebih dari sekali. Tahukah kamu betapa jijiknya aku saat melihat kalian berdua di ranjang? Aku merasa sangat jijik hingga ingin muntah. Dan kamu masih ingin aku memaafkanmu? Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Sekarang aku merasa jijik setiap kali melihatmu. Seolah-olah ribuan pisau tajam dengan kejam mengiris jantung Jiang Zixia. Jiang Zixia merasa sangat sakit hingga hampir tidak bisa bernapas. Sheng, maaf, saat ini. Dia akhirnya menyadari kesalahannya dengan sangat tulus. Sebelum ini, Jiang Zixia juga pernah meminta maaf padaku. Dan itu lebih dari sekali. Tapi permintaan maaf itu tidak tulus. Dia hanya ingin membujukku untuk kembali. Baik itu kata-kata cinta yang mesra, atau tangisan yang berlinang air mata. Permintaan maaf. Semua itu hanyalah cara untuk membujuk orang. Dia tidak pernah merasa dirinya bersalah. Dan sekarang setelah melihatku mencium wanita lain di depannya, dia akhirnya mengerti betapa menyakitkannya perselingkuhan bagi pasangannya.
Hanya karena ciuman saja dia sudah tidak tahan. Padahal dia berselingkuh tepat di depan mataku. Dengan kakak ipar. Berulang kali. Maaf. Maaf. Jiang Zixia. Asheng menangis tersedu-sedu. Maaf. Aku benar-benar tidak menyangka kejadian ini akan memberimu luka yang begitu besar. Ashen? Kamu harus percaya padaku, aku mencintaimu. Jika surga memberiku kesempatan sekali lagi, aku pasti tidak akan melakukan ini lagi. Maafkan aku, oke? Kumohon. Asheng, maafkan aku sekali saja untuk terakhir kalinya. Sambil berkata demikian, Jiang Zixia berlutut lagi di hadapanku. Kali ini dia benar-benar menyesal. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Jiang Zixia. Aku percaya kau benar-benar mencintaiku. Kataku dengan dingin. Tapi cintamu terlalu murahan. Aku tidak butuh cinta semurah itu. Sekarang hanya ingin menjauhimu. Lalu memulai hidup baru. Jika kau benar-benar mencintaiku, kumohon pergilah. Jangan ganggu hidupku lagi. Air mata Jiang Zixia sudah pecah. Dia memeluk kedua kakiku. Lalu terisak pelan. Ashen. Apakah benar-benar tidak ada kemungkinan lagi untuk kita? Tidak, kataku dengan dingin. Tapi Jiang Zixia masih tidak menyerah. Dia menatap Gu Qingyao. Seolah telah membuat tekad tertentu. Lalu berkata dengan gemetar. Lalu bagaimana jika aku menyetujui permintaanmu? Aku tiba-tiba membeku. Aku menatap Jiang Zixia dengan wajah tidak percaya. Apa katamu? Aku bilang jika aku menyetujui permintaanmu. Menyetujui kau memiliki anak dengan wanita lain. Kata Jiang Zixia sambil menggertakkan gigi. Ashen. Aku mencintaimu. Kau adalah satu-satunya pria yang kucintai seumur hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jadi selama masih ada sedikit kesempatan untuk bersamamu, aku juga bersedia memperjuangkannya. Tidak kusangka Jiang Zixia begitu gigih padaku. Bahkan bersedia menyetujui permintaan yang begitu keterlaluan. Dengan begini, aku malah menjadi pasif. Karena permintaan yang tidak masuk akal ini. Awalnya diajukan agar Jiang Zixia mundur. Aku sama sekali tidak ingin punya anak. Dan uang yang kubayarkan pada Gu Qingyao hanya untuk membantuku berakting. Tidak termasuk memberiku anak. Tanpa diduga, Jiang Zixia tidak hanya tidak takut, malah setuju. Jiang Zixia, apa kau tidak berpikir aku sedang menakutimu? Setelah aku berpura-pura tenang. Aku serius. Jika kau setuju, aku benar-benar akan punya anak dengan wanita lain. Aku akan bercinta dengan wanita lain di depanmu dengan gila. Dan tidak hanya sekali. Setelah anak itu lahir, aku juga tidak akan memutuskan hubungan dengan anakku. Kau tidak hanya akan dikhianati olehku, tetapi juga harus membesarkan anakku dengan wanita lain. Mendengar apa yang aku katakan, Jiang Zixia tidak menunjukkan ekspresi sakit. Tetapi meskipun sudah sangat sakit hingga tidak bisa bernapas, dia tetap tidak mau melepaskan. Aku tahu Jiang Zixia berkata sambil menangis. Ashen, aku tidak bisa hidup tanpamu. Meskipun melihatmu bercinta dengan wanita lain, kau membunuhku dan membuatku sedih. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Dan aku juga pantas mendapatkan ini. Tidak peduli bagaimana kau membalas dendam padaku, tidak masalah. Selama kau tidak meninggalkanku, aku bersedia menerima semua hukuman yang kau berikan. Hal ini benar-benar di luar perkiraanku. Sekarang aku punya dua pilihan. Mobil mewah Gu Qingyao dilengkapi dengan perekam perjalanan. Jika tidak, adegan Jiang Zixia bergegas mendorong Gu Qingyao dan memeluk kakiku sambil menangis tersedu-sedu. Semuanya terekam oleh perekam perjalanan. Aku bisa menggunakan rekaman ini untuk melapor ke polisi. Ini adalah laporan polisi yang kedua kalinya. Dan ada bukti video. Pasti bisa menjerat Jiang Zixia dengan tuduhan pelecehan. Setelah dinyatakan bersalah, Jiang Zixia tidak bisa lagi mendekatiku. Jika tidak, gelang kaki elektronik akan berbunyi.
Dan polisi akan segera datang menangkap Jiang Zixia. Meskipun metode ini sederhana dan kasar. Tapi itu benar-benar bisa membuatku terbebas dari gangguan Jiang Zixia. Aku bisa memilih untuk melapor ke polisi. Tapi entah kenapa. Meskipun bukti ada di tangan, aku tidak ingin melapor ke polisi. Cinta dan benci seringkali saling melengkapi. Semakin banyak cinta, semakin banyak pula benci. Tidak akan berkurang. Dulu aku sangat mencintai Jiang Zixia. Bahkan rela mengorbankan nyawaku untuknya. Tapi Jiang Zixia mengkhianatiku. Bagaimana bisa pengkhianatan ini diterima begitu saja? Di permukaan aku tenang dan santai. Tapi bagaimana mungkin aku tidak membencinya di dalam hati? Itu adalah wanita yang aku cintai dengan segenap semangatku. Dengan segenap keberanianku. Bagaimana bisa dia mengkhianatiku? Saat ini, kebencian yang telah lama terpendam akhirnya menggerogoti hatiku sepenuhnya dalam bentuk yang menyimpang. Tidak bisa hanya melaporkan ke polisi seperti ini. Jika aku melaporkan ke polisi seperti ini, itu terlalu murah baginya. Selama bertahun-tahun, aku selalu menahan diri, kakakku menjebakku. Aku menahan diri ketika ibuku memarahiku. Aku menahan diri ketika ayahku memukulku. Aku menahan berbagai hinaan dan tekanan dari mertuaku. Aku juga menahannya. Aku sudah terlalu lama menahan diri. Aku sudah cukup menahan diri dan tidak ingin terus menahannya lagi. Aku ingin balas dendam. Dan balas dendam ini akan dimulai dari Jiang Zixia. Jiang Zixia, ini yang kamu katakan. Aku mencibir. Kalau begitu, mari kita mulai dari hari ini. Nanti malam datang ke rumahku dan saksikan aku dan adikku berhubungan seks, periksa dulu badanmu sebelum masuk. Tidak boleh merekam. Juga tidak boleh merekam video. Mendengar ini, ekspresi wajah Jiang Zixia membeku. Tapi pada akhirnya dia tetap berkompromi. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk membuatku bertahan. Jadi balas dendam dimulai seperti ini. Aku bertanya pada Gu Qingyao dalam bahasa Mandarin. Nona Gu, bisakah kamu menerima berhubungan seks denganku? Jika tidak bisa, kerja sama kita berakhir di sini. Aku bisa berbicara bahasa Mandarin. Gu Qingyao tersenyum. Tuan Lu, kita baru saja bertemu. Seharusnya aku tidak ikut campur. Tapi aku tetap ingin menasihatimu. Jangan menghukum dirimu sendiri atas kesalahan orang lain. Istrimu berselingkuh? Dia tidak tahu malu. Tapi kamu tidak bisa hanya untuk membalas dendam padanya. Berhubungan seks dengan wanita yang tidak kamu sukai begitu saja. Melakukan hal itu tidak akan memberimu cinta apapun. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan tawa. Kenapa tidak ada manfaatnya? Apakah aku tidak pantas menikmati wanita cantik dengan tubuh dan penampilan yang luar biasa? Dulu aku orang yang sangat konservatif, yang selalu ingin kumiliki. Adalah cinta seumur hidup, satu hati untuk satu orang. Saat mengatakan ini, senyumku menjadi pahit. Menghela nafas pelan, lalu menggelengkan kepala. Tapi sayang sekali. Aku tidak mendapatkan cinta seperti itu. Apakah istriku selingkuh? Bahkan jika aku bisa benar-benar melupakan masalah ini di masa depan. Bisa melupakannya? Lalu memulai hidupku kembali. Keinginan seumur hidup, satu hati untuk satu orang juga telah dihancurkan olehnya. Tidak akan pernah menjadi kenyataan. Karena tidak ada cinta. Maka nikmatilah saja. Kenikmatan tubuh juga merupakan kebahagiaan. Bukankah begitu? Banyak orang merasa setelah pasangan selingkuh. Diri sendiri juga selingkuh. Membalas dendam pada pasangan tidak ada artinya. Tapi kenapa seks harus selalu kotor? Kenapa tidak bisa menikmati dalam proses balas dendam? Kenapa balas dendam ini tidak bisa menjadi kenikmatan indah yang membuat orang lain jijik? Dan juga membuat diri sendiri bahagia? Tujuan awalku memang untuk membalas dendam pada Jiang Zixia. Tapi aku juga ingin menikmati kenikmatan tubuh. Setelah berhenti sejenak, aku melanjutkan sambil tersenyum. Jadi aku juga punya persyaratan untuk teman tidur. Harus cukup cantik. Dan tubuhnya harus bagus.
Apakah ada supermodel di antara kalian yang bersedia menyediakan layanan semacam ini? Jika ada, bisakah kalian memperkenalkannya kepadaku? Berapapun harganya aku bersedia membayarnya. Setelah mendengar perkataanku, Gu Qingyao menunjukkan ekspresi ragu. Di dunia supermodel mereka memang ada supermodel wanita yang bersedia menyediakan layanan khusus. Tapi dia tidak bersedia memperkenalkannya kepadaku. Karena bagaimana ya? Penampilanku sangat sesuai dengan estetikanya. Dia sebenarnya sangat ingin mencoba dengan orang itu. Translate_text. Tapi yang dia inginkan adalah berpegangan tangan sejak mulai berkencan. Berpelukan dan berkencan. Tidak ada satupun ciuman yang terlewat. Sementara dia hanya menginginkan hubungan ranjang yang sederhana. Setelah beberapa pertimbangan, Gu Qingyao akhirnya memutuskan untuk terjun ke dalamnya. Karena jika dia terjun sekarang, setidaknya dia masih bisa tidur dengan dewa prianya. Jika dia tidak terjun sekarang, maka dia akan seperti Jiang Zixia. Hanya bisa melihat dewa prianya tidur dengan wanita lain. Maka Gu Qingyao dengan wajah merah merona berkata dengan malu-malu. Kakak, kamu tidak perlu mencari orang lain. Aku bisa memberimu layanan semacam ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu juga menyediakan layanan semacam ini. Tadi Gu Qingyao mendidikku dengan serius. Aku pikir Gu Qingyao adalah orang yang serius. Aku pasti tidak akan menyediakan layanan khusus untuk orang lain. Gu Qingyao dengan cepat menjelaskan. Tapi kakak, hehe. Kamu tampan. Jadi aku membuat pengecualian untuk menyediakan layanan ini. Itu membuatku tertawa. Mulutmu manis sekali. Pasti sangat pandai membujuk anak laki-laki. Tidak, tidak. Gu Qingyao dengan cepat melambaikan tangannya. Aku tidak membujuk orang sembarangan. Aku hanya membujuk orang yang aku suka. Saat dia berbicara, wajahnya memerah. Tapi sayangnya aku sama sekali tidak mempercayainya. Karena mantan istri angsa, Jiang Zixia, juga pernah berkata hal yang sama. Aku orang yang sensitif dan rapuh, tidak seperti orang lain yang setelah terluka bisa dengan cepat melupakan, lalu kembali terlibat dalam hubungan cinta yang baru. Aku seperti kura-kura yang hati-hati dan penakut. Dengan hati-hati menjulurkan kepalaku keluar. Begitu terluka, aku akan segera menarik diri ke dalam tempurungku. Dan tidak akan pernah keluar lagi. Dan luka yang diberikan Jiang Zixia padanya terlalu dalam. Tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Bahkan merasa tidak akan bisa sembuh seumur hidup. Jadi aku mengajukan untuk menikmati kesenangan tubuh sepenuhnya. Karena aku tidak lagi percaya pada cinta. Saat ini, di mataku, seks dan cinta telah benar-benar terpisah. Mereka tidak bisa lagi hidup berdampingan. Malam segera tiba. Jiang Zixia, dengan hati yang berat, membuka pintu kamarku. Di kamar tidur, aku dan Gu Qingyao sudah selesai mandi dan bersiap untuk memulai. Gu Qingyao sedikit gugup. Ini adalah yang pertama kalinya baginya. Pertama kali harus dilihat oleh orang lain. Ini terlalu mengasyikkan. Tapi dia tetap berusaha menenangkan diri. Bagaimanapun juga, saingan cinta ada di depan mata. Dia tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan saingan cintanya, pergi dan periksa tubuhnya. Aku memerintahkan Gu Qingyao. Periksa apakah dia membawa ponsel atau alat perekam. Gu Qingyao menurut dan pergi. Lalu dengan serius menggeledah tubuh Jiang Zixia. Jiang Zixia hanya membawa ponsel. Tidak ada yang lain. Tetapi ponsel juga memiliki fungsi merekam suara dan video. Jadi Gu Qingyao menyita ponselnya. Setelah menyita ponselnya, pertunjukan yang bagus secara resmi dimulai. Aku berinisiatif untuk mencium bibir merah muda Gu Qingyao. Wajah Gu Qingyao langsung memerah. Dia memelukku erat. Lalu memperdalam ciuman itu. Mereka berdua berciuman semakin mesra. Tubuh mereka segera terjerat satu sama lain. Dan semua ini di mata Jiang Zixia benar-benar lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Ternyata melihat sendiri orang yang sangat dicintai berhubungan seks dengan orang lain adalah perasaan seperti ini. Terlalu menyakitkan.
Bagi Jiang Zixia, hanya terasa seperti ada pisau tumpul berkarat, yang sedikit demi sedikit menguliti jantungnya. Aku dan Gu Qingyao baru saja mulai. Keduanya bahkan belum masuk ke inti, Jiang Zixia sudah tidak tahan lagi. Dia sangat ingin berteriak berhenti. Tetapi membuka mulutnya tetapi tidak bisa berteriak. Karena begitu dia berteriak, dia akan benar-benar kehilangan aku. Jadi, sepanjang malam, dia berjuang antara dikhianati olehku dan benar-benar kehilangan diriku. Dia berjuang dengan susah payah di antara keduanya. Tidak tahu bagaimana harus memilih. Siksaan panjang berlanjut sepanjang malam. Sampai fajar, Gu Qingyao dan aku baru berhenti. Anak muda memang memiliki tubuh yang bagus. Berjuang sepanjang malam. Pada hari-hari berikutnya, aku dan Gu Qingyao mencoba berbagai posisi. Mereka bercinta dengan gila. Bahkan mencoba berbagai alat peraga. Mungkin karena dia dibesarkan di luar negeri sejak kecil. Gu Qingyao cukup terbuka tentang seks. Tidak peduli seberapa menantang permainannya. Dia bersedia menemaniku untuk mencoba. Dan dia sangat lengket. Dia juga suka menempel padaku di siang hari. Dia juga akan memprovokasi Jiang Zixia. Membuat wajah dan menjulurkan lidah. Karakternya sangat lucu. Aku menikmati kesenangan fisik seperti yang kuinginkan. Tapi semua ini untuk Jiang Zixia. Merupakan siksaan yang lebih mengerikan daripada hukuman mati perlahan. Jiang Zixia akhirnya merasakan sendiri rasa sakit yang pernah kurasakan. Dia akhirnya menyadari betapa tidak tahu malu dan kuningnya tindakannya sebelumnya. Dia mulai merenungkan perbuatannya. Semakin dia merenung, semakin dia merasa bahwa dia bukanlah orang yang baik sebelumnya. Sebenarnya, dalam arti sempit, sekarang aku berhubungan seks dengan wanita lain sama sekali bukan perselingkuhan. Karena aku sudah bercerai dengan Jiang Zixia. Aku memiliki hak penuh untuk bersama wanita lain. Aku tidak menipu. Jiang Zixia juga tidak mengkhianati Jiang Zixia. Tapi Jiang Zixia lebih suka saat aku paling mencintai. Saat dia paling mempercayainya. Mengecewakanku, Ah Sheng. Dulu kamu pasti lebih sakit daripada aku sekarang. Jiang Zixia tersenyum pahit. Sekarang aku benar-benar bisa memahamimu. Maaf. Aku benar-benar bukan orang yang baik sebelumnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya makan dengan tenang. Jiang Zixia lebih suka. Lebih baik aku tidak setenang ini. Dia bahkan berharap aku bisa menamparnya dengan marah. 2 tamparan. Hati masih bisa menerima Ah Sheng. Biarkan aku mengkompensasimu, oke? Kata Jiang Zixia. Sambil berkata. Sambil mengeluarkan setumpuk besar dokumen tebal dari tasnya. Ini semua adalah properti atas nama saya. Saya memutuskan untuk mengalihkan semua properti ini kepada Anda, Wei Nyan. Tangan saya yang sedang memegang bubur sedikit berhenti. Akhirnya aku mengangkat kelopak mata dan memberi Jiang Zixia sekilas pandang. Semua kekayaan dipindahkan kepadaku. Kenapa kamu tidak menghidupi kakak iparmu? Aku mencibir, dulu saat masa depan cerah untukmu. Jiang Zixia tidak pernah mengatakan. Dia hanya akan memberikan semua harta keluarganya kepada kakak iparnya. Lalu dia akan membawaku pindah dari keluarga Jiang dan mandiri. Tetapi sekarang dia mengatakan ingin memberikan semua hartanya kepadaku. Ah Shen? Apakah kau mengejekku? Jiang Zixia tersenyum. Sekarang saya sudah menyadari kesalahan saya. Suami istri adalah satu kesatuan. Apapun keputusannya, aku seharusnya membuat keputusan bersamamu. Kakakku menyelamatkan hidupku. Namun demikian, aku sudah tidak mempertimbangkanmu. Memberikan harta bersama kita kepada kakak ipar. Terlebih lagi, kakakku juga memiliki aset yang ditinggalkan. Orang tua juga memiliki sejumlah besar aset. Saya pikir uang ini pasti akan ditinggalkan orang tua untuk kakak ipar. Jadi, bahkan tanpa bantuan saya, kakak ipar, kehidupan masa depan tidak akan terlalu buruk. Kaulah suamiku. Semua hartaku harus kuberikan padamu. Baru seperti itulah suami istri yang sebenarnya. Kata-kata ini sangat menyentuh. Sayangnya Jiang Zixia terlambat menyadarinya.
Sekarang aku sudah benar-benar kehilangan harapan padanya. Tidak peduli seberapa tulus penyesalannya. Tidak peduli seberapa yakin jaminannya. Aku tidak bisa lagi memaafkannya. Setelah melalui masa-masa sulit ini, Jiang Zixia membuat dua keputusan. Keputusan pertama adalah mengalihkan semua hartanya kepadaku. Terlepas apakah aku menginginkannya atau tidak, dia harus mengalihkan semua hartanya kepadaku. Ini adalah penyesalannya. Juga penebusan dosanya terhadapku. Keputusan kedua adalah segera kembali ke negara itu dan menemukan kakak ipar. Lalu mengirim anak yang dilahirkan untuk kakak ipar pergi. Sekarang, Jiang Zixia sudah tahu betapa absurdnya tindakannya dulu. Dia tentu tidak bisa terus melakukan kesalahan. Biarkan kakak ipar terus membesarkan anak yang mereka lahirkan. Dan sikap dingin saya ini juga membuat Jiang Zixia menyadari satu hal. Yaitu begitu aku tahu keberadaan anak ini, dia dan aku benar-benar tidak mungkin bersama. Aku tidak sebegitu mudahnya dibujuk olehnya. Perjalanan ke negara kali ini hampir mengalami sakit seperti tulang remuk. Baru dengan susah payah ditukar dengan anak yang berbaikan denganku. Jika sekali saja aku menemukan. Dalam masa aku pergi ini, dia sudah melahirkan anak untuk kakak ipar. Maka akibatnya sungguh tak terbayangkan. Jadi anak ini tidak boleh tinggal. Harus disingkirkan. Maka, Jiang Zixia mencari alasan. Diam-diam kembali ke negara Zixia. Kamu sudah kembali. Melihat Jiang Zixia, Lu Jinghao sangat bersemangat. Dia sengaja celingukan. Berpura-pura sedang mencariku. Lalu tersenyum dan bertanya. Kenapa hanya kamu sendiri? Apakah Asheng tidak ikut kembali bersamamu? Saat mengatakan ini, sebenarnya ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dia mengira Jiang Zixia akhirnya berpikir jernih. Tidak menginginkanku lagi. Namun kata-kata yang diucapkan Jiang Zixia selanjutnya benar-benar menghancurkan fantasi Lu Jinghao. Kakak ipar? Maaf. Jiang Zixia menundukkan kepala. Dengan wajah muram, dia tidak mau kembali bersamaku. Dia tidak mau memaafkanku. Tapi aku terus berusaha tanpa henti. Terus berusaha untuk mendapatkan maafnya. Dia akhirnya memberiku kesempatan. Bersedia berbaikan denganku. Benarkah? Bukankah itu hal yang baik? Lu Jinghao tertawa hambar. Tapi kenapa kamu meminta maaf kepadaku? Mendengar ini, Jiang Zixia menunjukkan ekspresi yang sangat sedih, kakak ipar. Aku dengan susah payah membuat Asheng setuju untuk memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Aku tidak bisa kalah. Jadi maafkan kami anak-anak. Aku tidak bisa menyimpannya. Aku harus mengirimnya pergi. Saat ini, anak Lu Jinghao dan Jiang Zixia hampir berusia 1 tahun. Memelihara anak selama hampir setahun. Lu Jinghao tentu saja tidak bisa hanya melihat anaknya dibawa pergi. Dia menggendong anak itu dan berencana untuk melarikan diri. Tetapi dihentikan oleh anak buah Jiang Zixia. Keluh Zixia. Apakah kamu gila? Ini juga darah dagingmu sendiri. Anak itu sudah hampir berumur 1 tahun. Dia sudah akan memaafkan. Dia tidak mau memaafkan, dia adalah anak kita. Tetapi Jiang Zixia tidak peduli tentang ini. Dia selangkah demi selangkah mendekati Lu Jinghao. Maafkan aku, kakak ipar. Jika aku membiarkanmu menyimpan anak ini, maka aku dan Asheng benar-benar tidak punya harapan. Agar aku dan Asheng bisa berbaikan kembali, aku hanya bisa membuatmu menderita. Sambil berkata, Jiang Zixia memberi isyarat kepada bawahannya. Kemudian dengan nada yang sangat dingin memerintahkan. Tangkap dia. Bawa anak itu. Jangan lukai Lu. Jinghao benar-benar panik. Dia menggendong anaknya dan berlari keluar dengan panik. Sambil berlari, dia juga berteriak dengan suara serak. Ibu dan ayah, cepat kemari. Zixia, dia gila. Namun, Jiang Zixia sudah membuat persiapan yang matang. Takut orang tua menghalangi di tengah jalan, Jiang Zixia sudah mencari alasan untuk mengirim orang tuanya pergi. Sekarang hanya ada Lu Jinghao sendirian di rumah.
Lu Jinghao tidak punya tempat untuk melarikan diri. Bawahan Jiang Zixia menangkap Lu Jinghao dan secara paksa mengambil anak itu dari pelukannya. Zixia, jangan lakukan itu. Lu Jinghao menangis dan berteriak. Ini adalah anak yang kau kandung selama 10 bulan. Kau tidak bisa melakukan ini. Namun, tangisan seraknya, sebagai gantinya hanya mendapatkan tatapan dingin dari Jiang Zixia. Kamu adalah kakak iparku. Bagaimana kamu bisa membesarkan anakku? Jiang Zixia berkata dengan dingin. Hanya Sheng yang bisa punya anak denganku. Hati Lu Jinghao hancur total pada saat ini. Jiang Zixia, kau sangat kejam. Putus asa sampai ekstrim. Lu Jinghao malah tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Jiang Zixia, apa kau pikir jika kau melakukan ini, Lu Jingsheng akan memaafkanmu? Kau bermimpi, aku adalah saudara kandungnya. Aku lebih memahaminya daripada siapapun, dia tidak akan memaafkanmu. Semua yang dia katakan adalah bohong. Dia adalah orang yang paling kejam. Begitu kau mengkhianatinya, dia tidak akan pernah memaafkanmu bahkan jika dia mati. Semua yang kau lakukan sia-sia. Jiang Zixia, semua yang kau lakukan sia-sia. Namun, tidak peduli bagaimana Lu Jinghao berteriak, Jiang Zixia tetap tidak tergerak. Ketika baru berpacaran, aku memang pernah berkata padanya, Jiang Zixia, jika suatu hari nanti kau tidak mencintaiku, tolong beritahu aku. Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan melepaskanmu dengan baik. Jangan pernah memaafkanku. Kau tidak boleh mengkhianatiku. Karena aku adalah orang yang sangat pendendam. Begitu kau mengkhianatiku, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Jiang Zixia. Awalnya kupikir itu hanya lelucon. Tapi aku tidak menyangka aku benar-benar seperti ini. Begitu dikhianati, aku tidak akan pernah memaafkan. Tapi Jiang Zixia merasa dia juga telah membayar harga yang mahal. Akhir-akhir ini, dia terus menyaksikan aku tidur dengan wanita lain. Tidak ada wanita yang bisa menahan penghinaan dan rasa sakit semacam ini. Tapi dia menahannya. Dia sudah menerima kesalahannya yang pantas. Sekarang aku pasti akan memaafkannya. Aku juga harus memaafkannya. Jika tidak, lalu apa artinya penghinaan dan rasa sakit yang dia tanggung selama ini? Di bawah perintah kejam Jiang Zixia, bawahannya membawa pergi anak Lu Jinghao. Lu Jinghao ditekan di tanah dan tidak bisa bergerak. Hanya bisa melihat anaknya semakin jauh. Hingga akhirnya benar-benar menghilang dari pandangannya. Jiang Zixia, kamu pasti akan mendapatkan balasan. Lu Jinghao menggertakkan gigi dan mengutuk dengan kejam. Kamu akan mendapatkan balasan. Setelah mengatakan kalimat ini, dia pingsan. Dan kalimat ini benar-benar menjadi kenyataan. Setelah mengirim anak itu pergi. Malam itu, Jiang Zixia terbang kembali ke negara Pei. Saat terbang kembali, dia secara khusus membawa cincin pernikahan yang dulu dia gunakan saat menikah denganku. Dia bersiap untuk melamarku sekali lagi. Anak ipar sudah diantar pergi. Semuanya sudah berakhir. Sekarang dia akhirnya bisa memulai kembali denganku. Shen, kamu sudah membalasku selama setahun penuh. Kemarahan di hatimu pasti sudah dilampiaskan, kan? Jiang Zixia mengeluarkan cincin itu. Aku juga sudah sepenuhnya menyadari kesalahan yang kulakukan. Sekarang mari kita akhiri lelucon ini. Dan memulai kembali, oke? Shen, aku mengakui pernikahan kita sebelumnya. Aku melakukan banyak kesalahan. Jiang Zixia menyatakan perasaannya kepadaku dengan nada yang sangat tulus. Tetapi aku sudah menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Tolong percayalah bahwa aku yang sekarang bukan lagi wanita yang akan mengecewakanmu. Aku sudah dewasa. Mulai sekarang, aku pasti akan menjadi istri yang baik dan memenuhi syarat. Selamanya mencintaimu. Selamanya berdiri teguh di belakangmu. Meskipun Gu Qingyao belum hamil sekarang. Tetapi hukuman ini juga harus diakhiri. Shen, maafkan aku, oke? Pada akhirnya,
Nada bicara Jiang Zixia sudah hampir memohon. Dia benar-benar menggunakan sikap yang sangat rendah hati untuk memohon maafku. Menghadapi permohonan pahit Jiang Zixia, aku tertawa. Jiang Zixia, tahukah kamu mengapa selama 3 bulan terakhir aku terus berhubungan seks dengan Gu Qingyao? Tetapi Gu Qingyao belum juga hamil? Aku bertanya sambil tersenyum. Jiang Zixia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Dia sebenarnya samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Menurut berapa kali aku tidur dengan Gu Qingyao. Gu Qingyao seharusnya sudah hamil. Tapi mengapa sudah 3 bulan berlalu? Perutnya masih belum ada tanda-tanda? Tanpa menunggu Jiang Zixia berbicara, aku tersenyum dan mengumumkan jawabannya. Karena aku selalu melakukan tindakan pencegahan kehamilan. Kali ini Jiang Zixia benar-benar terkejut. Ashen? Apa maksudmu? Jiang Zixia, apa kau masih tidak mengerti? Tatapanku pada Jiang Zixia dipenuhi dengan kenikmatan bernama balas dendam. Apa aku mempermainkanmu? Soal memaafkanmu. Kau bermimpi saja. Aku tidak akan pernah memaafkanmu bahkan jika aku mati. Alasan mengapa aku menyuruhmu menyaksikan sendiri aku memiliki anak dengan wanita lain. Hanya semata-mata untuk membalasmu. Jiang Zixia tidak memaafkan Shuang Wang. Dia menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Lalu berkata dengan gemetar. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Aku melakukan ini untuk mendapatkan maafmu. Tapi dia awalnya ingin mengatakan. Untuk mendapatkan maafmu. Tapi tidak berani mengirimnya pergi. Aku melahirkan anak untuk kakak iparku. Dan agar kakak iparku tidak memiliki harapan untuk mendapatkan kembali anak itu. Dia sendiri tidak tahu kemana anak itu dikirim. Tapi kata-kata itu sampai di bibirnya. Dia tidak bisa mengatakannya lagi. Lagi pula, aku tidak tahu keberadaan anak itu. Dan mengirim anak kandung sendiri juga bukan hal yang terpuji. Jiang Zixia. Selamat. Kau sekarang akhirnya merasakan ditipu. Dikhianati. Aku tersenyum sampai sekarang. Kita benar-benar impas. Sambil berkata. Aku mengeluarkan ponselku dan menekan nomor polisi. Melapor ke polisi sekarang adalah pukulan terakhir. Cukup menyiksa. Lalu menendangnya. Benar-benar menendang wanita sampai itu keluar dari duniaku. Tidak, Ashen. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Saat diseret oleh polisi. Jiang Zixia masih tidak terima. Sambil meronta, dia berteriak dengan suara serak. Aku sangat mencintaimu, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Aku bahkan setuju kamu punya anak dengan wanita lain. Aku bahkan melihatmu tidur dengan wanita lain. Segala penghinaan. Aku semua menahannya. Kenapa kamu ingkar janji? Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, itu sia-sia. Polisi tetap menyeretnya pergi. Karena ini termasuk pelecehan kedua. Dan ada video sebagai bukti. Polisi sangat memperhatikannya. Akhirnya, Jiang Zixia tidak hanya ditahan secara administratif selama sebulan oleh polisi negara K. Juga dipaksa memakai gelang kaki elektronik. Setelah memakai gelang kaki elektronik, dia tidak akan pernah bisa mendekatiku lagi. Begitu dia mendekatiku, gelang kaki elektronik akan berbunyi. Dan begitu gelang kaki elektronik berbunyi, chip di dalamnya akan secara otomatis melaporkan ke kantor polisi terdekat. Polisi akan segera datang untuk menangkapnya. Begitu Jiang Zixia ditangkap. Jika jumlahnya melebihi 5 kali, Jiang Zixia akan diusir dari negara K. Dan akan sulit untuk menginjakkan kaki di negara K lagi di masa depan. Akhirnya aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Benar-benar menyingkirkan Jiang Zixia. Jiang Zixia dibawa pergi oleh polisi. Dan hubungan tidak sehat antara aku dan Gu Qingyao seharusnya tidak berakhir. Jadi malam itu, aku menemukan Gu Qingyao. Kemudian tersenyum dan berkata kepadanya. Mantan istriku ditangkap. Setelah aku benar-benar bebas. Kamu tidak perlu lagi memberiku layanan khusus. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Ini imbalanmu. Sambil berkata.
Aku mengeluarkan cek dan menyerahkannya kepada Gu Qingyao. Jumlah pada cek itu cukup mencengangkan. Tetapi Gu Qingyao tidak senang sama sekali setelah menerima cek itu. Dia mengerutkan bibirnya. Kemudian dengan murung berkata, "Aku sudah menjadi kakak selama 3 bulan. Apakah kamu tidak punya perasaan apapun padaku?" Kalimat ini membuatku bertanya. Aku berpikir. Kemudian dengan serius menjawab. Perasaan anak kecil Gu Qingyao tidak dibuat-buat, tetapi dipupuk melalui kebersamaan sehari-hari. Kamu adalah anak yang baik. Dan juga orang yang baik untuk diajak berkencan. Tetapi selama 3 bulan ini kita habiskan di tempat tidur. Sama sekali tidak ada kontak lain. Bagaimana mungkin ada perasaan? Mendengar ini, Gu Qingyao berkedip. Lalu bertanya dengan hati-hati. Kakak, apakah kamu bersedia berkencan denganku sekarang? Aku langsung tertegun. Aku menatap Gu Qingyao dengan tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Aku berkata. Kak Jing, aku sangat menyukaimu. Apakah kamu bersedia berkencan denganku? Gu Qingyao memberanikan diri untuk menyatakan cintanya padaku. Karena takut aku tidak percaya padanya. Dia dengan cepat menambahkan. Kakak. Aku serius. Aku sangat menyukaimu. Kamu bukan tipe orang yang sembarangan, aku bersedia memberikan layanan khusus untukmu karena aku menyukaimu. Melalui 3 bulan kebersamaan ini, aku pikir kita benar-benar cocok. Aku mohon beri aku kesempatan untuk mengejarmu. Baik. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Menghadapi pengakuan cinta tulus Gu Qingyao, aku hanya menghela napas pelan. Adik Yao Yao, terima kasih sudah menyukaiku. Tapi aku belum ingin berkencan. Aku bilang pengkhianatan Jiang Zixia sangat memukulku. Mungkin untuk waktu yang lama aku tidak akan percaya pada cinta lagi. Dan tidak ingin berkencan lagi. Jadi maafkan aku. Aku tidak bisa menerimamu. Karena bahkan jika aku memaksa diri untuk menerima, aku tidak bisa mencintai dengan sepenuh hati. Itu tidak adil bagimu. Gu Qingyao tidak mau menyerah begitu saja. Dia mengepalkan tinju kecilnya. Dengan penuh keyakinan berkata, Kakak jangan bicara terlalu cepat. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Aku yakin bisa membuatmu mencintaiku sepenuh hati. Jadi jangan menolakku secepat itu. Biarkan aku mencoba. Jika pada akhirnya kamu tidak bisa mencintaiku, maka aku akan rela mundur. Tapi sekarang kita bahkan belum mulai berkencan. Dan kamu sudah menolakku. Aku tidak bisa menerima itu. Karena kegigihan Gu Qingyao. Aku dengan enggan hanya bisa setuju untuk mencobanya dengannya. Kupikir cinta anak muda itu singkat. Mungkin setelah beberapa waktu, Gu Qingyao secara alami akan menyerah. Tapi yang tidak kusangka adalah, Gu Qingyao sangat gigih padaku. Semangatnya terus berlanjut. Tidak pernah pudar. Selain itu, Gu Qingyao ceria dan optimis. Ketika bersamamu Gu Qingyao, aku selalu bisa dengan mudah melupakan semua hal yang membuatku tidak bahagia. Lambat laun, aku juga menyukai gadis kecil yang cerah ini. Semuanya seperti yang Gu Qingyao katakan di awal. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Jika takdir datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sementara di sisi lain, setelah Jiang Zixia keluar dari penjara, dia menggangguku beberapa kali lagi. Kemudian dia diusir oleh negara K. Dan dilarang selamanya menginjakkan kaki di negara K. Jiang Zixia yang diusir kembali ke negara itu. Entah karena terlalu banyak rangsangan di tempatku. Kondisi mentalnya menjadi sedikit tidak normal. 2 putri, 1 meninggal. 1 gila. Ayah dan ibu Jiang menangis tersedu-sedu. Hampir meneteskan air mata mereka. Sementara Lu Jinghao meninggalkan keluarga Jiang setelah anaknya direbut oleh Jiang Zixia. Dia terus mencari keberadaan anak itu. Tetapi setelah mencari lama, dia tidak menemukannya. Beberapa tahun kemudian, dia menikah lagi. Karena ini adalah pernikahan kedua. Dan selama bertahun-tahun mencari anak itu, dia menderita banyak siksaan. Dia tidak punya banyak uang.
Dan dia juga terlihat lesu. Jadi pernikahan keduanya tidak baik. Bisa dibilang itu adalah balasan yang setimpal. Aku dan Gu Qingyao setelah menjalani 5 tahun pacaran yang romantis, akhirnya menikah. Kali ini, akhirnya aku memiliki seseorang yang menghormatiku. Dan benar-benar menyukaiku. Setelah melewati banyak rintangan, akhirnya aku tiba di pantai kebahagiaan.